Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Saya mengucapkan terima kasih dulu ya, karena Anda sudah bersedia gitu. Untuk hari ini kita ganti ke jam 7. Karena di sini kan beda 2 jam. Nah, sekarang ini jam setengah 10 tuh di Korea. Nah, biasanya kalau mulai jam 9, selesai jam 11 itu, saya ada tambahan rapat di lab gitu. Jadi mungkin akan nggak optimal ketika mengajar. Gitu sih. Kita lihatlah nanti minggu depan. Terus yang kedua saya udah ngoreksi esainya ya. Ini jujur yang dapat A itu cuma 3 orang. Cuma ada Mbak Lisa Lubis, Mbak Nadia, satu lagi siapa ini saya lupa. Mbak Firliana Alvira gitu. Nah, jadi mungkin bisa ini tantangan untuk Anda ya, karena Anda udah S2. Jadi ketika Anda nulis esai itu harus disupport gitu dengan data gitu dan dengan gambar. Nah, jadi bukan sekadar teks yang diketik biasa saja gitu atau kalimat gitu. Jadi kan bisa nge-attract orang lain untuk membaca. Itu sebenarnya kunci untuk esai itu. Jadi akan mempermudah Anda nanti ketika menulis tesis atau ketika harus menulis paper gitu. Itu harapan saya sih untuk dilatih lagi kemampuan menulisnya ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada ya. Kalau untuk esai ini kan saya mungkin agak-agak sedikit strict gitu untuk nilainya. Tapi mungkin kalau nanti untuk olah data, ya nanti mungkin akan saya turunkan sedikit lah penilaiannya gitu. Biar nilainya nggak jelek banget. Sampai sini pertanyaan dulu. Tidak ada. Oh, tidak ada. Sebentar. Kalau tidak ada, sambil saya menjelaskan teorinya, tolong dibuka website yang di chat ini. Ada RStudio. Itu tolong diinstal dulu ya. Nanti kalau udah diinstal, nanti saya ajarkan dasar-dasarnya seperti apa. Baik, saya mulai dengan yang agak rumit dulu ya. Jadi sesi kedua ini lebih membahas tentang salah satu penerapan di bisnis analitik gitu. Itu adalah analisis cluster. Nah, jadi cluster itu banyak sekali yang kita bisa gunakan gitu. Ada PCA, analisis kebutuhan utama, ada K-means, dan juga K-Medwidth sebagai contohnya. Nah, jadi di sini nanti kita akan belajar sederhana ya, dengan mudahnya apa itu K-means, apa itu PCA, apa itu K-Medwidth itu, dan apa saja pengunjung klasternya gitu. Nah, jadi pada intinya gitu, kalau di bidang bisnis banyak digunakan cluster ini untuk mengelompokkan hal yang sama, gitu ya. Jadi intinya adalah kita ada pengelompokan hal yang sama, gitu. Jadi misalnya kalau nanti ada variabel seperti ini, nanti misalnya ada y, itu ada x1, x2, dan seterusnya. Nah, kita kalau di cluster ini kita nggak perlu y. Biasanya y ini hanya untuk regresi. Nah, jadi kita gunakan cluster ini untuk mengelompokkan sesama x-nya saja gitu. Misalnya x1 dan juga x2. Nah, jadi makanya di setiap cluster ini kita ingin mengelompokkan mana saja yang dia akan mempunyai pattern yang sama gitu. Jadi dia akan mengelompok sesuai dengan hal sama gitu. Berarti kalau dia nggak sama, ya berarti dia tidak akan mengelompok. Nah, jadi mudahnya cluster itu seperti itu. Jadi dia akan mengelompokkan hal-hal yang sama seperti ini. Nah, itu adalah cluster itu. Nanti kalau belajar klasifikasi di minggu ke depan, nah dan dia memisahkan. Nah, intinya cuma itu saja bedakannya. Jadi cluster ini mengelompokkan hal yang sama, kalau klasifikasi menseparasikan atau memisahkan itu. Yang nggak sama ya dipisahkan sama si klasifikasi. Nah, makanya kalau di beberapa rumpun bisnis ya, di riset bisnis itu dikatakan juga ada kata kunci segmentasi. Jadi cluster ini digunakan untuk melakukan segmentasi gitu. Kira-kira nanti kalau mau launch sebuah produk, nah kita kan lihat dulu nih produknya itu cocok di bagian pangsa yang mana, entah di generasi milenial atau generasi Z gitu atau baby boomers. Jadi kan dia bisa tersegmentasi cocoknya produk itu untuk di bagian yang mana. Nah, makanya saya sampaikan kalau di cluster kita nggak perlu Y, kita hanya perlu X gitu. Setiap sequence dari X1 sampai ke X-nya saja. Nah, itu gampangnya untuk memahami cluster. Nah, jadi masalah utama di cluster ini ya, untuk menentukan apa saja tipe-tipenya gitu. Jadi tipe-tipenya banyak sekali kalau nanti Anda mau eksplor untuk di tesis ya. Jadi ada kata kunci di sini, ada hierarki sama non hierarki. Nah, bedanya nanti saya jelaskan per step analisisnya ya. Nah, jadi intinya yang paling masalah utama untuk menentukan jumlah cluster adalah cluster optimal gitu.
Karena khawatirnya ketika nanti klasternya cuma sedikit, ya dilema juga. Gitu. Kalau kebanyakan juga nggak optimal. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana ketika bisa menentukan jumlah klaster yang paling optimal. Nah, itu kata kuncinya. Nah, ini ada di paper saya. Nanti saya share di Emas itu. Nah, di sini ada kata kuncinya ya. Prosedurnya ada hierarki, non hierarki, sama machine learning. Nah, saya nggak expect nanti Anda bisa memahami setiap detail komponen ini, tapi pada intinya adalah ini sebagai bekal tuh. Kalau Anda, ini sebagai contekan untuk Anda. Jadi ketika nanti mau bikin tesis gitu, jadi bisa lihatlah, misalnya cari paper, misalnya kayak Medwitz untuk topik apa gitu, atau misalnya mau pakai machine learning, ya Anda bisa gunakan beberapa topik-topik yang di sini gitu. Nah, jadi nanti Anda bisa coba cari beberapa paper yang membahas tentang clustering. Nah, di sini ada hierarki, ada non hierarki, dan juga ada topik-topik di machine learning. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya kalau analis cluster ya tentu dia akan mengelompokkan hal yang sama ya. Jadi kita lebih mudah untuk memberikan segmentasi gitu. Nah, terus yang kedua ada kata kunci karakterisasi. Nah, karena kan kalau misalnya Anda berteman dengan teman Anda kan ada terbentuk circle sendiri ya, gitu. Ada lingkaran pertemanan sendiri. Nggak mungkin lah kalau Anda nggak cocok sama dia, Anda mau berteman sama dia gitu. Nah, sama seperti cluster gitu. Jadi cluster dia akan mengelompokkan hal-hal yang sama. Nah, makanya kita bisa sampaikan bahwa ini dapat dilakukan untuk mendefinisikan dan melabelkan populasi. Nah, ini kata kuncinya. Nah, yang ketiga, di sini untuk melakukan reduksi dimensi. Jadi misalnya ya nanti Anda punya sekitar misalnya 100 variabel tuh. Misalnya nanti Anda ada X1 sampai misalnya X100. Nah, ini kan agak ribet kalau Anda modelkan ya di data mining. Nah, jadi kita bisa gunakan alas komponen gitu. Jadi nanti ada namanya PC. Nah, bisa PC1, terus ada PC2, ada PC2. Nah, setiap PC ini udah mengcover semua informasi yang ada di sini. Itu kurang lebih mudahnya gitu untuk memahaminya. Jadi makanya di sini ada kata kuncinya adalah reduksi dimensi. Jadi sekitar 100 variabel ketika ada gunakan sebanyak itu, nah kita bisa gunakan satu equation PC yang mengcover semua variabel itu. Nah, maka ada kata kuncinya adalah reduksi dimensi. Nah, kemudian manfaat cluster yang keempat adalah untuk melihat bagaimana adanya outlier gitu ya, atau ada peristiwa tertentu yang aneh. Nah, itu adalah manfaat yang keempat untuk di analisis komponen utama. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nggak ada, selanjut. Nah, ini mungkin udah dilihat sama minggu yang kemarin ya. Ini ada contekannya gitu. Saya ulangi lagi. Jadi ketika nanti ada data kayak begini, setiap hal ya di data-data yang Anda punya itu. Misalnya seperti ini. Dia hanya ada X1, X2, X3 gitu, tanpa Y. Nah, ini ya kita bisa bikinkan cluster. Nah, tapi nanti kalau dia ada label Y gitu, kalau ada biner A dan B, berarti dia klasifikasi. Kalau nilainya rasio gitu, misalnya 100, 1000, 20.000, 30.000, dan seterusnya, itu kita gunakan regresi. Nah, jadi Anda harus tahu dulu pola data Anda akan seperti apa gitu. Jadi kalau seperti ini, hal yang sama ya, hal yang sama setiap X-nya ya kita klasterkan. Nah, di sini ada beberapa pengujiannya yang nanti Anda bisa gunakan gitu. Jadi mungkin kalau Anda di S1-nya udah belajar regresi ya, jangan gunakan cluster untuk mengujikan R-square di sana gitu. Keliru. Jadi nanti Anda bisa gunakan clustering ini untuk mengujikan gunakan silhouette coefficients ataupun Dunn index. Nah, ini adalah evaluasi untuk clustering. Nah, makanya saya sampaikan tadi. Jadi intinya cluster ini dia untuk memetakan hal-hal yang sama gitu. Nah, contoh tingkat lanjutnya adalah ya seperti gambar ini. Nah, jadi ini memetakan Indonesia. Kira-kira mana misalnya kalau Anda mau bikin indeks kemiskinan gitu. Kira-kira mana yang miskin. Nah, nanti dia akan berada pada warna yang sama itu. Atau mana daerah-daerah yang memiliki akses internet yang bagus. Nah, berarti dia akan mengkelompoklah berdasarkan informasi yang sama. Nah, intinya cluster seperti itu. Jadi nanti Anda bisa cermati di contekan ini gitu, apa saja metode-metodenya. Itu ya. Nah, jadi karena tujuan cluster ini adalah untuk membuat kedekatan ya. Nah, makanya digunakan jarak. Nah, ada jarak Euclidean, Manhattan, sama Spearman. Nah, bedanya hanya bagaimana ketika kita bisa menjelaskan hubungan variabel gitu. Karena setiap jarak nanti akan berbeda pula cara mendapatkan nilai-nilainya. Nah, biasanya yang paling mudah itu adalah jarak Euclidean. Mengapa? Karena dia hanya digunakan selisihnya gitu. Misalnya X1-nya apa,
dan nanti Y-nya targetnya tuh apa. Nah, dikurangkan, berarti nanti kita kuadratkan. Nah, jadi kita akan dapat jarak yang bagaimana gitu. Nah, apabila ketika jaraknya dekat, nah dia akan jadi satu klaster. Itu kalau jaraknya satunya jauh, nah berarti dia akan berada di klaster yang berbeda. Nah, itu cara menggunakannya. Nah, maka di sini ada tipe-tipe jarak yang bisa digunakan, ada Euclidean, ada Manhattan, sama Spearman gitu. Cuman pengurangan terus dibagi, diakarkan gitu. Sama seperti ini kan ini berarti ditambahkan. Berarti misalnya X1 dikurang X2 nah berapa? Terus dikasih nilai mutlak, terus kita tambahkan gitu. Misalnya ada 100 variabel ya, berarti jadi 100 variabel. Gitu. Sigma ini namanya pertambahan ya. Jadi dia berjalan antara nilai 1 sampai ke jumlah berapa variabelnya gitu. Kalau nanti N-nya ada 10, ya berarti Anda ada 10 variabel. Nah, berarti X1 dikurang X2, terus X3 dikurang X4, itu dikurangkan semua dan ditambahkan. Nah, itu akan dapat nilai jaraknya. Itu kurang lebihnya. Nanti saya kasih Excel-nya untuk contohnya. Sebentar. Nah, di sini yang perlu kita antisipasi untuk analisis komponen utama ya, karena dia nggak ada variabel Y, gitu, karena dia nggak ada label. Nah, makanya si cluster ini kelemahannya dia nggak mengerti label gitu. Jadi ketika nanti ada variabel tambahan sebagai Y-nya gitu, dia nggak bakal bisa recognize informasi itu. Jadi kata kuncinya adalah PCA tidak mengerti label. Nah, jadi itu kelemahannya untuk analisis komponen utama. Nah, tapi ini ada beberapa asumsinya ya ketika melakukan ini gitu. Karena kan ketika Anda gunakan 100 variabel, nah jadi nggak semua variabel itu penting digunakan. Jadi kita ada pengujian namanya KMO juga MSA. Nah, jadi misalnya nilai variabelnya lebih dari 0,5, nah berarti itu variabelnya penting untuk dimasukkan ke dalam cluster gitu. Jadi cluster ini dia nggak bisa seleksi kira-kira variabel mana yang penting gitu. Karena kan kalau di data mining, kalau Anda gunakan banyak sekali data-data keuangan ya, misalnya data-data kredit, itu kan variabel banyak. Ada umur gitu, ada tenor dia membayar, ada kemampuan dia membayar, bagaimana tabungannya gitu, jenis pendidikannya, kan banyak sekali variabel yang kita analisis. Nah, tapi PCA ini dia nggak ngerti label, dia hanya bisa mereduksi informasi tadi gitu. Jadi ketika Anda ada 100 variabel, ya 100 variabel itu yang digunakan untuk dibikin sebuah persamaan. Ya. Nah, jadi itu agak sedikit tricky ketika Anda gunakan gitu. Nah, jadi sebelum kita menggunakan PCA, kita harus memastikan dulu kira-kira variabel itu benar-benar penting apa tidak. Itu ada dua pengujian namanya adalah KMO dan juga MSA. Nanti kita akan praktis ini di R nanti. Nah, ini saya sebutkan tadi secara matematiknya ya. Nah, saya jelaskan dengan mudahnya adalah nanti Anda kan ada punya X-nya nih. Misalnya kalau kita bicara data pembayaran kredit tadi, contohnya X1 adalah umur, itu X2 adalah misalnya pendidikan gitu, SD, SMP, SMA dan seterusnya. Terus ada X3 misalnya kemampuan dia membayar gitu, pendapatannya dan seterusnya. Nah, kan X-nya panjang gitu sampai 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 nilai Anda misalnya 100 ya 100. Nah, tapi si PC ini dia sudah mengcover nih satu satu nilai komponen ini, dia sudah mencakupi berapa banyak variabel Anda gitu. Makanya dinamakan reduksi dimensi. Nah, jadi karena dimensi Anda besar, ada 100 variabel tadi gitu. Nah, jadi 100 variabel tadi sudah bisa diidentifikasi dengan satu komponen. Nah, makanya kata kuncinya adalah reduksi dimensi. Itu ya. Nah, tantangannya adalah bagaimana ketika Anda bisa bikin PC-nya optimal gitu. Karena kan PC-nya ini kan akan mengikuti sekebutuhannya ya berapa. Nah, jadi biasanya yang paling banyak digunakan PC-nya itu cuma sampai PC 3 gitu. Nah, tapi balik lagi ke kebutuhan kita. Silakan Mas Andi. Ada pertanyaan? Nggak ada ya, oke, lanjutkan. Saya tanya ya Pak. Silakan Mbak Cut. Ya, karena ini kan hal baru ya buat saya. Saya belum paham ya tentang PC itu. Kemudian bentuk implementasinya bisa dicontohkan ya? Nanti setelah ini ya, saya jelaskan. Oh gitu. Baik, baik, baik. Oke, jadi kenapa saya jelaskan ini? Ketika nanti Anda nulis tesis ya, mau nggak mau Anda harus tulis ini gitu. Karena kan nggak mungkin menulis esai dengan yang bebas ya, dengan dasar teori yang nggak mungkin cukup form. Itu kurang lebihnya ya. Jadi maksud mudahnya seperti ini. Nanti kan datanya itu banyak ya. Ada X1 gitu, ada X2, ada X3. Tergantung mau gunakan untuk apa itu, sampai X100. Nah, kalau data seperti ini kan dia untuk diklasterkan. Karena kan kita nggak ada Y-nya sebagai variabel dependennya.
Gitu. Kalau ada Y-nya, ya Anda gunakan regresi berganda. Gitu ya. Jadi melihat bagaimana hubungannya terhadap X gitu. Ini kan berganda namanya. Nah, jadi bagaimana ketika kita bisa memaksimalkan informasi semua di sini? Ya, ini kan informasinya banyak nih, ada 100. Nah, kan nggak mungkin digunakan analisis yang regresi tadi. Jadi kita bisa gunakan si PC ini. Nah, jadi mudahnya nanti ya, si PC-nya ini, nah ini dia udah mengcover semua variabel ini. Yang ada sampai 100 tadi. Tapi yang harus kita hati-hatikan, kita pikirkan adalah bagaimana ketika memilah semua variabel ini. Karena nggak semua variabel ini penting gitu. Jadi misalnya ada 100 variabel, yang penting cuma 50. Ya 50 aja yang kita gunakan. Jadi nggak 100. Nah, yang kedua yang paling harus hati-hati adalah memilih nilai komponen ini. Kan PC-nya kan berjalan sampai P ya. Itu kalau nanti Anda sampai 50 atau 70 kan agak-agak ribet gitu. Nah, biasanya di rumpun bisnis atau rumpun ekonomi, mereka gunakan sempit hanya sampai 3. Nah, biasa sampai ke PC ketiga tuh udah cukup tuh. Bisa sampai PC ketiga udah cukup lah untuk dibikin. Itu mudahnya ya, dari sekian rumusnya di sini gitu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ini ada kata kuncinya MSA sama KMO ya. Nah, jadi gunanya untuk apa? Gunanya untuk memisah variabel yang tadi. Misalnya kalau ada 100, nah berarti kita lihat bagaimana pengujiannya gitu. Kalau lebih dari 0,5, berarti variabelnya penting. Nah, bisa jadi ketika Anda ada 100 variabel, yang penting cuma 4 gitu, yang penting cuma 5, yang penting cuma 10. Bisa jadi gitu. Nah, karena kan kita ingin melihat apakah variabel itu benar-benar penting apa tidak untuk Anda gunakan. Nah, makanya nanti Anda bisa gunakan dua uji ini, namanya MSA dan juga KMO. Gitu. MSA itu adalah Measure of Sampling Adequacy. Nah, jadi untuk melihat apakah ukuran sampling Anda udah cukup digunakan untuk cluster gitu. Nah, yang kedua ada namanya Kaiser-Meyer-Olkin. Nah, ini sama kegunaannya untuk melihat kegunaan sampling dari variabel. Itu ya secara filosofinya gitu. Karena nggak semua variabel itu penting digunakan. Gitu. Karena kenapa ini penting topiknya? Ya karena kalau misalnya Anda otak-atik data BPS ya, misalnya mau bikin data PODES gitu, potensi desa, atau Sesenas atau Sakernas, itu kan variabel blok pertanyaannya banyak gitu, bisa sampai puluhan. Nah, bahkan kalau kita breakdown sampai level rumah tangga yang suka main data PODES, nah biasanya kita agak dilema memilih mana pertanyaan yang penting gitu. Pertanyaan yang ditanyakan ke Sesenas ke level rumah tangga itu penting apa tidak. Nah, kita bisa reduksi. Kira-kira kalau penting ya kita masukkan. Kalau nggak penting udah kita ignore variabel itu. Nah, itu cara mudahnya. Nah, ini saya sampaikan tadi, bagaimana caranya adalah untuk menentukan atau mendapatkan kira-kira mana komponen yang terbaik. Nah, biasanya kita bisa justifikasi dalam nilai komponen seperti tadi. Gitu. Nah, ini misalnya ada namanya script plot ya. Nanti caranya saya ajarkan di R nanti. Nah, ini namanya script plot. Nah, jadi cara interpretasinya adalah ketika dia turun mendekati ke 0, kayak begini untuk di cluster. Nah, ini kita sampaikan bahwa cluster ketiga udah cukup gitu. Jadi kita sampaikan bahwa cluster ketiga sudah cukup. Mengapa demikian? Nih, sampai ke sini cluster ketiga sudah cukup. Sudah cukup sekali digunakan. Karena kalau Anda lihat nilai di sini ya. Nih. Di sini kan kalau kita asumsikan kan di sini ada 31% informasi. Di sini 31% informasi. Nah, di sini ada 0,09. Ini 0,09. Nah, ini ada 0,06. Nah, perbedaan informasi dari klaster ketiga sampai klaster 4 dan seterusnya ini nggak signifikan. Nah, makanya ketika Anda mau bikin klaster untuk mengelompokkan ya, cukup ke 3 kelompok saja. Gitu. Jadi 3 kelompok ini udah cukup digunakan gitu. Udah cukup memisahkan mana yang sama, mana yang tidak gitu. Mengapa? Ketika Anda gunakan klaster keempat gitu, kalau Anda mau bikin klaster 5, ini agak-agak sia-sia gitu. Karena kan informasinya mirip nih. Ya buat apa kalau informasinya mirip Anda klasterkan gitu. Karena kan kalau nanti Anda mau launching sebuah produk ya, kalau si targetan masyarakatnya sama gitu, ya untuk apa Anda buang-buang uang untuk bikin promosi. Jadi kan Anda bisa maksimalkan nih kalau Anda mau bikin promosi ya cuma tiga klaster ini gitu. Bisa jadi kalau klaster ini adalah klaster orang kaya, bisa jadi. Atau klaster ini ada klaster orang yang berpendidikan, bisa jadi gitu. Jadi Anda bisa breakdown kira-kira di klaster 1 ini apa saja yang diukur sama dia. Nah, jadi itu perbedaannya. Nah, ketika nanti Anda agak saklek, kalau Anda bilang, enggak, saya mau banyak-banyaknya klasternya. Ya sia-sia tadi yang saya sampaikan gitu. Karena kenapa? Di sini hampir sama nih. Untuk apa Anda bikin klaster yang hampir sama?
Kan tujuan klaster kan untuk memisahkan yang berbeda ya. Agar apa? Agar kalau contoh bikin segmentasi ya targetnya itu sesuai gitu. Nah, itu mudahnya untuk memahami, kira-kira untuk memilah mana yang bisa diklasterkan apa tidak. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Tidak ada? Oh, tidak ada, saya pindah ke data visualisasi yang mudah dulu ya. Tadi itu klaster, sekarang kita pindah ke data visualisasi. Nah, ini kita masuk ke pengantar R dan juga data visualisasi. Nah, ini ada beberapa aspek yang penting ya yang tadi. Cluster saya jelaskan dulu yang pertama gitu. Biasanya diberikan dulu yang susah, baru yang mudah. Nah, ini ada beberapa konsep pola berpikir yang perlu kita cerna bersama-sama. Bagaimana etikanya dalam membuat data visualisasi, bagaimana mengoperasikan R gitu, dan juga bagaimana tentang riset-riset tentang kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, biasanya yang Anda perlukan gitu sebagai pakar business analytics adalah bagaimana ketika Anda bisa memahami data. Gitu. Karena kan data tipenya beda ya. Kalau Anda gunakan nanti ada tipenya nominal, ordinal, interval rasio gitu. Itu sudah dijelaskan di RST. Nah, jadi harapan yang kedua adalah di termin pertama ini tentu kita akan belajar banyak tentang cluster gitu, tentang text mining. Nanti kita akan belajar tentang time series gitu. Kalau Anda suka data-data saham atau Anda senang tentang riset inflasi, kita bisa ramalkan. Yang ketiga, tentu itu akan berguna untuk membuat interpretasi. Nah, ini kan untuk kemampuan manajerialnya ya. Kira-kira berarti apa tidak? Nah, yang keempat, ini untuk membuat visualisasi. Mengapa demikian? Karena orang itu secara statistik sekitar 70% itu dia lebih senang melihat apa yang digambarkan gitu. Makanya visualisasi sangat penting. Nah, jadi kita akan belajar kira-kira bagaimana gitu membuat dalam graf-grafnya nanti. Nah, ini contohnya, mungkin Anda udah banyak ini di LinkedIn ya. Nah, jadi ketika nanti ada banyak data sumbernya, itu ada data dari website, API, Anda bisa tarik, atau data-data pemerintah gitu, entah data BPS, data-data Bank Indonesia, atau data-data perusahaan Anda. Nah, sumbernya akan sangat banyak. Nah, dia dalam bentuk database, di sini ada aplikasinya, dalam bentuk web service atau files. Nah, ini adalah sumber data kita. Nah, tapi sebelum Anda olah ya, sebelum kita masuk ke sini diolahi, ya kita harus memastikan dulu kira-kira bagaimana kepastian data itu, bersih apa tidak gitu. Apakah datanya data yang udah siap apa belum? Nah, kan di sini ada kata kunci raw data gitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk kita lihat dulu apa informasi yang ada di sana. Nah, maka di sini ada kata kunci katalog. Ada kata kunci discovery, ada kata kunci lineage gitu. Tujuannya untuk apa? Agar Anda pastikan dulu kira-kira datanya itu udah benar-benar komplit apa enggak. Takutnya nanti ada data-data yang kosong ya. Kalau ada data yang kosong atau ada nol informasi, nah jadi kan beberapa metode kan agak sukar digunakan. Jadi Anda memastikan dulu kira-kira datanya itu udah bersih apa tidak gitu. Yang kedua, di sini ada kata kunci discovery. Nah, jadi ini kan akan cenderung cocoknya Anda akan gunakan untuk apa gitu. Kalau Anda lihat datanya ini tidak ada variable dependent-nya gitu, nggak ada untuk ingin melihat apakah ada hubungan sebab akibat, ya Anda gunakan cluster. Karena kan cluster kan untuk mengumpulkan hal yang sama gitu. Kalau Anda ingin melihat apakah ada hubungan antara si Y dengan X, ya Anda gunakan untuk regresi gitu ya. Maka di sini ada tahapannya namanya discovery. Nah, terus kita berpindah ke sini, ada namanya data visualisasi. Jadi tentu Anda sudah tahu gunanya itu untuk apa. Gunanya adalah untuk menggunakan insight-nya dari awal gitu. Kira-kira informasi apa yang ada di data itu? Apa saja kandungan informasinya? Gitu. Arahnya mau dibawa kemana nih? Apa namanya penelitiannya gitu atau masalahnya. Nah, jadi kita bisa lihat kira-kira bagaimana pattern-nya. Nah, kalau kita udah bikin si data visualisasi ini, ya kita bisa gunakan dia untuk insight gitu, untuk dideskriptifkan. Kira-kira bagaimana nilai rendahnya, bagaimana nilai tingginya gitu, bagaimana standar deviasinya, bagaimana homogenitasnya. Nah, itu kan penting untuk menilai gitu. Kalau sudah ya tentu nanti Anda bisa gunakan beberapa model-model di business analytics untuk Anda gunakan gitu. Itu kurang lebihnya alurnya. Nah, ini saya sampaikan tadi ya, mengapa itu penting? Ya, karena manusia itu adalah makhluk visual, jadi dia lebih senang, lebih cenderung untuk menangkap informasi apa yang dilihat di matanya, gitu ya. Nah, makanya di sini ada kata kuncinya adalah 80% mereka adalah melihat apa yang dilihat, gitu. Hanya 20% yang mengingat apa yang dibaca dan 10% mengingat apa yang mereka dengar.
Jadi secara garis besar adalah manusia itu adalah makhluk visual. Nah, jadi kita bisa menggunakan skill kita bagaimana memadukan gambar, bagaimana memadukan warna, dan bagaimana memadukan informasi. Nah, mengapa data itu penting untuk kita visualisasikan? Yang pertama tentu ya, untuk menjelaskan bagaimana informasi. Itu kata kuncinya adalah drawing graphic display to show data. Ini kata kuncinya. Yang kedua, untuk melihat bagaimana summarize-nya. Nah, jadi kalau Anda mau bikin tabel juga nggak apa-apa. Nah, biasanya kalau tabel kan dia cenderung monoton ya. Itu cuman apa namanya, nggak nge-attract attention lah untuk dibaca gitu. Biasanya lebih banyak digunakan grafik. Kecuali kalau Anda ingin menggunakan tabel itu untuk komparasi studi literatur. Misalnya untuk bikin tabel pendapat gitu. Misalnya pendapat A di paper yang ini adalah bagaimana. Nah, itu kan nggak bisa kita bikin gambar. Jadi Anda bisa maksimalkan tuh kira-kira mana yang bisa kita bikin tabel dan mana yang bisa kita bikin gambar. Gitu ya. Yang ketiga di sini ada kata kuncinya adalah interpretasi. Jadi bagaimana si data visualisasi ini bisa kita interpretasikan untuk menggain informasinya. Nah, ini ada 3 hal dulu yang harus Anda pelajari dulu ya. Untuk bikin data visualisasi ini, yang pertama ada konfirmasi gitu. Kira-kira bagaimana Anda bisa observe ke underlying sistemnya gitu. Bagaimana itu bisa digunakan untuk model. Nah, karena tahapan ini adalah tahapan yang sangat penting untuk kita lakukan untuk konfirmasi. Dan yang kedua, ini baik lagi bagaimana education gitu. Karena kenapa? Ya karena kan setiap manusia itu berangkat dari background pendidikan yang berbeda. Berangkat dari pola asuh orang tua yang berbeda gitu. Berangkat dari banyak hal yang berbeda. Bisa jadi yang saya lihat ini berbeda dengan apa teman-teman yang lihat. Nah, makanya di sini ada kata kuncinya adalah education mungkin. Nah, jadi bagaimana kadang-kadang gambar itu kan agak bikin persepsi orang berbeda ya. Mungkin maksudnya nilainya sekian, dia ada turunan gitu, atau ada nilai tren naik. Kadang kan kita agak sukar untuk presentasikan gitu, untuk menjelaskan kira-kira apa. Jadi hati-hati ketika memilah gambar-gambar yang benar, datanya gitu, agar informasi yang dicoba sampaikan itu nggak keliru. Gitu ya. Nah, yang ketiga di sini ada kata kunci adalah eksplorasi. Nah, jadi si gambar itu dapat digunakan untuk membangun model. Nah, kira-kira bagaimana untuk membuat predik gitu, untuk manage sistem tersebut. Nah, jadi ini ada kata kuncinya ya, untuk membuat visualisasi yang baik dan benar. Nah, ini ada asumsinya yang harus kita penuhi dulu. Yang pertama adalah kualitas data. Gitu. Kenapa kalau data tidak berkualitas nggak usah digunakan? Karena kan kita nggak tahu nih yang membaca kita tuh siapa. Gitu ya, misalnya Anda publikasi paper, Anda publikasi tesis gitu, itu kan dibaca oleh banyak orang. Nah, khawatirnya adalah ketika datanya nggak berkualitas gitu, informasi yang menyesatkan, ya berarti Anda sudah lakukan pembohongan publik gitu. Anda sudah melakukan pemberian informasi yang keliru. Nah, jadi hati-hati ketika Anda untuk mengolah data-data yang benar. Jadi pastikan dulu kualitasnya. Yang kedua, di sini ada namanya konteks ya. Nah, konteks ini apa? Tujuannya adalah untuk mengelaborate informasi. Nah, tujuannya agar pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan yang sama, nah dia bisa mengakses informasi itu. Karena kan riset yang baik adalah riset yang selesai. Tapi kan dia harus juga terpublikasikan. Jadi mereka tahu kira-kira apa yang Anda gunakan gitu. Masalah apa yang akan Anda selesaikan. Nah, jadi Anda bisa gunakan kata kuncinya adalah access all of the potential relationship of the elements gitu. Jadi ini menyangkut tentang konteksnya. Nah, yang ketiga, di sini ada kata kunci bias. Bagaimana challenge-nya untuk kita interpretasikan. Nah, ini sama seperti poin yang tadi ya. Ada kata kunci education gitu. Karena kan nggak semua orang ngerti dengan apa yang Anda jelaskan. Nah, jadi kita coba sebisa kita bagaimana orang lain itu paham. Itu agar tidak terjadi namanya bias informasi. Nah, ini ada beberapa gambar yang kita bisa lakukan untuk filosofinya ya. Nah, nanti kan datanya kan Anda banyaklah dapatnya nggak beraturan tuh. Ini seperti Lego ini. Nanti data yang nggak beraturan kita urutkan dia berdasarkan informasi yang sama gitu. Dan kita urutkan, kita susun. Nah, jadi kita bisa bikin present visualnya. Nah, jadi kalau sudah ya kita bisa jelaskan kira-kira bagaimana data itu, apa informasinya, begitu ya. Nah, jadi di sini ada beberapa yang bisa Anda lakukan, ada time series, ketika datanya dalam bentuk series, contohnya misalnya inflasi gitu, curah hujan, atau ranking. Nah, ranking misalnya mudahnya tingkat banyak dibikin di riset SEM ya.
setelah equation model gitu. Kira-kira bagaimana, apakah dia suka apa tidak gitu. Kalau suka kan bikin skala 1 sampai 7. Nah, atau Anda bikin part of whole. Nah, biasanya ini membandingkan. Misalnya A dan B perbandingannya berapa. Nah, kita bisa bikin part to whole-nya. Nah, yang keempat ada deviasi. Nah, deviasi ini lebih menggunakan untuk diukur kira-kira bagaimana homogenitas ataupun heterogennya. Gitu ya. Berarti kalau di homogen, ya berarti dia akan ada kelompok yang sama gitu. Kalau di heterogen, ya berarti agak sukar kita dikelompokkan. Gitu ya. Karena kan informasinya nggak sama gitu. Dia hetero. Nah, yang keempat, yang kelima adalah distribusi. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat histogram. Gitu ya, untuk melihat apakah data itu berdistribusi normal apa tidak, ataukah dia mengikuti distribusi tertentu. Nah, jadi kata-kata kunci adalah distribusi. Nah, yang ke-6, di sini ada kata kunci correlation. Nah, ini untuk melihat apakah ada hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Itu ada kata kunci ada korelasi. Yang terakhir ada namanya comparison. Nah, ini biasanya dibikinnya pie chart ya, untuk mengcompare gitu, kira-kira bagaimana persentasenya. Persentase si A dan juga persentase si B gitu. Kita comparekan, gunakan comparison. Nah, ini ada etikanya ya. Etika dalam membuat data visualisasi itu ada tentu dari skalanya gitu. Di RST, di statistik terapan Anda tentu sudah diajarkan ya dengan dosennya gitu. Tentang tipe skala. Ada nominal, ordinal, interval, rasio. Karena tipe-tipe skala ini itu sangat penting untuk sebagai asumsi dasar gitu sebelum Anda gunakan untuk pemodelan ataupun gambar gitu. Karena kan ketika datanya bersifat biner, ya bagaimana Anda bisa bikin untuk time series gitu? Kan nggak bisa kalau dalam bentuk biner. Jadi kalau Anda bentuk rasio ya tentu akan Anda bisa gunakan banyak hal. Jadi Anda harus tahu dulu bagaimana tipe data Anda gitu. Nah, ini salah satu tujuan sama manfaatnya ya. Jadi misalnya salah satu tujuan manfaatnya adalah bagaimana ketika nanti melihat si data itu, data visualisasi gitu, bisa digunakan untuk uji asumsi juga. Nah, mungkin teman-teman sudah menggunakan box plot gitu untuk melihat bagaimana heterogenitas data. Jadi selain digunakan untuk menjelaskan informasi lain, nah si data visualisasi ini bisa digunakan untuk menjelaskan asumsi. Nah, itu jadi ada manfaat tambahan gitu. Untuk kata kuncinya adalah data visualisasi. Gitu ya. Sampai sini pertanyaan dulu. Nggak ada? Oke. Nah, kalau dari gambar ini, apa yang bisa Anda cerna? Ada yang mau jawab dulu? Ada yang mau jawab? Di slide ini, kira-kira apa informasi yang didapatin? Saya tunjuk aja ya kalau gitu ya. Mbak Andi mungkin? Halo Mbak. Mbak Andi? Halo, apakah suara saya terdengar? Kok dengar Mbak? Sehat? Iya, ini maaf Mas, ini dari tadi saya dari tadi tuh laptop saya lemot, Oh gitu. Nggak apa-apa. makanya Mau saya dijawab? agak telat juga join Zoom-nya. Oh gitu, ya sudah. Raffi, siapa ya? Ada yang mau jawab enggak? Kira-kira apa informasi di sini? Mas Deva? Senyum aja. Saya rada bingung juga apa lihatnya. Kok rada Tapi bingung. kalau dari yang sebelah kiri itu kelihatannya kayak ada data yang outlier. Gitu. Oke, makasih. Mbak Lestra, kira-kira apa yang dapat Anda cerna dari gambar ini? Sepertinya kalau menurut saya, Pak, data real itu ketika diberikan perlakuan yang signifikan,
dia hasil akhirnya jadi berubah. Oke, makasih. Mas Rizky Ali, kira-kira apa yang bisa Anda dapatkan informasi di sini? Untuk yang color sama blind ya Pak ya. Ya apa aja terserah. Saya baru lihatnya paling yang itu tuh yang di bawahnya manfaat itu Pak. Mm-mm. Jadi itu kita bisa ngelihat atau ngedeteksi mana yang datanya banyak outlier-nya, mana yang tepat gitu. Emang ngumpul semua. Oke, makasih. Oh, silakan Mbak Nadia. Mungkin saya mau bantu jawab. Mungkin ini ya Pak, bagian kayak slide ini tuh mau menjelaskan gimana warna itu bisa ngebantu kita untuk mengelompokkan data Bisa sama jadi. visualisasi gitu. Bisa jadi. Makasih ya. Oke, jadi gini, ini cuma pengalaman saya. Pengalaman saya di level manajerial di salah satu startup itu diminta nge-hire para data scientist itu. Nah, jadi yang paling hal yang dilema adalah database itu kan nggak semua orang kan ngerti itu. Kenapa ya? Karena ada beberapa dari kita kan disable ya. Itu ada yang mungkin buta warna parsial atau buta warna total gitu. Nah, khawatirnya adalah ketika nanti Anda membuat gambar yang nggak semua orang bisa melihat kan agak-agak bahaya. Gitu ya. Jadi nanti Anda bisa mainkan dengan dalam bentuk pattern kayak begini. Jadi contohnya adalah mungkin dalam kedua adalah kalau Anda publikasi paper gitu ya. Mungkin ada beberapa paper dia ada maksimal gambar. Nah, misalnya ada satu paper dia maksimal hanya 3 gambar. Nggak mungkin Anda gunakan semua plot Anda lampirkan di situ kan. Jadi Anda bisa maksimal manfaatnya. Nah, misalnya seperti ini ya, di gambar kiri ini, nah ini kan namanya box plot ya, box plot histogram. Nah, jadi kan selain melihat nilai outlier-nya, sebarannya, nah di sini kan ada nilai-nilai rank-nya ya. Kira-kira bagaimana ada lebih dari outlier apa tidak gitu. Jadi di sini bisa maksimalkan informasinya ada 2. Nah, di sebelah kanan di tengah ini namanya ada correlation plot, tapi dia ada banyak informasi. Nah, yang di sini namanya scatter plot, yang garis ini, nah ini untuk melihat bagaimana hubungan linear antara variabel gitu. Apakah dia sama apa tidak? Apakah dia ada tren naik, tren turunkah gitu. Kalau Anda lihat ya, yang biru ini dia ada tren yang sama itu. Jadi kalau dia naik, yang satu naik gitu. Nah, kalau yang merah ini dia ada keterbalikan. Gitu ya. Kalau dia naik berarti dia satu lagi turun. Jadi Anda bisa lihat itu bagaimana homogenitasnya gitu ya. Yang kedua di sini namanya histogram. Nah, ini kan ada untuk melihat informasi sebaran data. Apakah dia mengelompok ke yang sama? Gitu ya. Apakah dia normal apa tidak? Nah, itu ada informasi yang kedua. Nah, yang ketiga, ini nilai angka. Ini kan ada angka korelasi namanya ya. Kalau dia mendekati 1, berarti hubungannya positif, sama gitu. Kalau dia mendekati -1, berarti hubungannya terbalik, berbeda. Berarti kan dalam satu gambar ini, Anda udah dapat 3 informasi. Jadi Anda nggak usah bikin satu gambar scatter plot, satu gambar histogram, sama satu gambar korelasi. Jadi Anda bisa bikin satu gambar ini udah ada 3 informasi gitu. Jadi Anda bisa manfaatkan informasi yang ada di sana ya. Itu bekalnya. Nah, yang ketiga ini namanya korelasi plot juga, tapi dalam bentuk network. Nah, biasanya ini digunakan untuk data-data perpindahan gitu. Misalnya dari kota A ke kota B. Nah, misalnya kalau ada migrasi yang besar-besaran gitu ya, misalnya ada bencana atau apa, nah biasanya dia akan lebih tebal nilai garisnya ini. Itu maknanya adalah banyak orang berpindah. Gitu ya. Makanya kalau Anda baca beberapa topik-topik disaster gitu atau kebencanaan atau logistik, berarti kalau logistik berarti dari kota A ke kota B, nah mungkin pengirimannya banyak. Nah, bisa jadi banyak orang suka dengan apa yang Anda jual. Nah, ini adalah salah satu contohnya gitu. Nah, tapi nanti Anda bisa belajar banyak hal bagaimana ketika Anda bisa menggunakan banyak-banyak tipe warna untuk digambar ini. Karena ini kan penting ya untuk level manajerial, untuk menyenangkan hati mereka untuk dibaca gitu. Tapi hati-hati juga untuk mereka yang disabilitas gitu. Karena kan mereka mereka disabilitas kan nggak bisa baca warna ini. Jadi bagaimana ketika Anda mungkin bisa merubahkan dalam bentuk kontur garis-garis gitu. Agar mereka bisa tahu perbedaannya. Gitu kurang lebihnya ya bekalnya. Ada pertanyaan dulu? Oke, lanjutkan. Nah, berbicara tentang riset ya, ini ada 2 pendekatan gitu, ada data mining sama text mining. Nah, bedanya di sini ada bagaimana tipenya, tipe datanya. Nah, kalau data berstruktur, angka gitu ya.
Nah, dia bisa numerik, berarti dia data mining. Nah, kalau kualitatif atau text mining, nah bedanya apa? Bedanya dia harus kita discover dulu, gitu. Dan dia tidak berstruktur, dan dia juga semi berstruktur. Nah, dari slide ini apa yang bisa Anda dapatkan informasinya? Apa yang membedakan antara text mining sama data mining? Ada yang mau jawab dulu? Mas Sudistira mungkin? Dengar Mas, agak pelan. Halo, tes. Kalau Ya, sekarang silakan Mas, silakan. mungkin kalau data mining datanya masih datanya sudah terstruktur. Kalau data mining datanya sudah terstruktur. Kalau text mining masih banyak yang unstruktur gitu, Pak. Oke, maksudnya nggak berstruktur tuh kayak gimana? Kalau nggak berstruktur itu masih ada simbolnya. Oke, makasih. Udah dijawab tadi sama Mas Sudistira ya. Kalau kualitatif itu susahnya karena dia ada simbol. Misalnya tanda 2 seperti ini, kan simbol. Ada tanda garis atau kurung kurawa. Nah, itu kita harus bersihkan dulu. Nah, biasanya kalau saya ngolah-ngolah data Twitter ya, itu agak-agak capek. Karena kan banyak singkatan. Misalnya YG. Nah, YG itu bisa bermakna banyak. Ada YG yang untuk sebagai kata penghubung, atau YG sayang. Gitu. Kan agak-agak susah ya. Itu apalagi kalau kanan Allah yang bikinnya hubungan antar huruf gitu. Nah, bisa ini beberapa tren di YouTube ya. Beberapa tren di YouTube ketika saya mau ngambil data sentimen. Nah, biasanya kan kalau mereka bikin konten yang mencakup tentang tanda kutip seksual itu ya, untuk 18++, nah kan kata kuncinya kan diganti angka. Misalnya SE diganti S3. S3K seksual gitu. Nah, jadi kan itu agak susah kita tarik datanya ya. Nah, kan dia gabungan gitu, nggak utuh satu teks font yang kita bisa gunakan. Nah, itu sukarnya untuk text mining. Ini kita belajar di minggu keempat ya untuk text mining. Nah, ini ada contekan. Ada contekan, saya lebih sering bikin contekan untuk mahasiswa saya gitu, daripada Anda saling mencontek dengan teman-teman Anda dan itu salah. Ini kan saya aja yang bikin contekannya itu, dan itu benar. Nggak masalah kok. Bentar, saya buka contekannya dulu ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada? Benar. Saya mau nanya, Silakan Mbak Wirdato. saya masih bingung untuk kemana, kalau nggak salah saya lihat ada salah satu source data itu multimedia ya. Nah itu masuknya text mining atau data mining ya? Multimedia ya. Bentar ya, saya selesai dulu. Sebentar ya Mbak ya. Pertanyaan menarik. Ini contohnya Mbak ya, yang data multimedia. Data multimedia itu bisa dalam bentuk gambar. Nah, biasanya, misalnya di contoh ini ya, ini ada contoh chest X-ray gitu. Ronsen dada, kira-kira bagaimana kita bikin klasifikasinya. Itu bisa kalau mau digunakan gitu. Itu salah satu contoh data media. Nah, data media ini lebih banyak digunakan untuk data mining. Gitu ya. Text mining itu hanya lebih ke kualitatif gitu. Nah, ini ada contohnya kalau untuk data media. Nah, atau yang paling gampangnya adalah yang pernah saya gunakan untuk salah satu bank gitu, bank tertentu, mereka dalam bentuk data kan ada data tabungan ya. Data tabungan itu. Nah, biasanya sekarang tuh udah diminta kira-kira bagaimana dibikin computer vision itu. Jadi kita arahkan HP kita ke buku tabungan itu, dia akan menangkap informasi angka atau teks gitu. Jadi bisa membantu user atau operator atau CS-nya memindahkan informasi di situ. Nah, itu salah satu contoh untuk data mining. Nah, biasanya multimedia dalam bentuk gambar itu lebih ke data mining, Mbak Wirdato. Tapi kalau bentuk suara seperti yang saya ini, misalnya ya, kalau bikin survei kan banyak orang kan
menulis. Jadi dia nanya ke A itu, pertanyaannya dia tulis, itu kan capek. Nah, biasa kita record. Nah, kita record dalam bentuk suara, kita simpan filenya dalam bentuk MP3. Nah, dalam bentuk MP3 itu kita bisa convertkan dalam bentuk teks. Gitu. Nah, itu udah masuk text mining lagi. Nah, kan datang dalam bentuk teks. Itu yang Mbak Gerdato kurang lebihnya. Oke, berarti tergantung jenis datanya ya, Pak? Iya, betul. Tergantung jenis datanya. Oke, makasih, Pak. Sebentar ya, saya mesti nyari contekannya. Ada nggak ya? Oh, silakan Mbak Lesra. Iya Mas Rezi, mohon maaf ini sedikit OOT, cuman Apa nggak apa? menarik mendengar data mining dengan suara ya. Mungkin teman-teman atau mungkin Mas Rezi juga mengalami sering ya kadang-kadang kita lagi ngobrolin apa di HP, misalnya pengen beli sofa biru misalnya gitu. Tiba-tiba 10 menit atau nggak nyampe biasanya di HP kita tuh akan muncul iklan-iklan sofa berwarna biru gitu Mas Rezi. Ya. Apakah ini mengkhawatirkan sebenarnya? Jadi kayak ternyata percakapan kita pun direkam oleh HP kita sendiri gitu. Gimana menurut pandangan Mas Rezi, ini beneran terjadi atau enggak sih Mas? Oke, itu udah Karena masuk. agak khawatir aja. Benar, itu udah masuk riset tentang metaverse Mbak ya. Itu saya sedang kerjakan tuh di Korea tentang metaverse. Nah, jadi memang di computer vision atau di IoT, Internet of Things, nah itu sangat mudah digunakan untuk mengambil data. Tuh dalam data suara, dalam gesture teks kita typing, itu kan nanti udah masuk ke level breakdown user sebenarnya. Itu ya. Kan nanti misalnya kalau kita registrasi akun HP, itu misalnya kita ngasih registrasi HP ke Apple, itu kan ada data email, ada data umur kita. Nah, itu udah masuk ke breakdown user. Nah, biasanya mereka langsung nangkep tuh informasinya. Dalam preference kita buka aplikasi, berapa lama dalam waktu per hari. Itu udah satu data. Tuh. Bagaimana preferensinya ketika Anda buka aplikasi itu untuk membelikan barang. Nah, itu ada data tambahan. Jadi itu sih kekurangannya tentang IoT. Gitu ya. Bagaimana mereka bisa mengambil data Anda. Nah, tapi dalam beberapa negara, nah biasanya untuk mereka udah cukup bold gitu untuk memanajemen mana data yang bisa dikirimkan ke parties yang lain. Gitu ya. Itu kan lebihnya kalau di Korea. Gitu Mbak Lesra. Jadi itu bukan hal yang mengejutkan. Itu udah terjadi dari lama sebenarnya. Hanya saja baru banyak yang digunakan oleh pihak yang lain gitu. Makanya itu lebih populer. Baik. Ya. Silakan Mas Agung. Ya, terima kasih Pak kesempatannya. Sama mohon maaf belum bisa buka kamera. Sedang bermasalah kameranya. Iya, nggak apa-apa, silakan. Ya, ini mau nanya Pak, kalau terkait convert data suara ya ke teks. Ini kan saya pengalaman ya, alhamdulillah riset kualitatif waktu kerja dan waktu skripsi juga. Cuman waktu skripsi saya convertnya itu masih manual gitu, ngedengerin atau bahkan pakai jasa untuk convertnya. Waktu kerja pun juga begitu, sama kita membayar freelancer ya, gitu, freelancer apa namanya, penulis transkrip lah gitu kurang lebihnya. Oke. Nah, sementara saya penasaran aja sih Pak, ada nggak sih Pak software yang udah reliable gitu untuk bisa meng-convert data suara menjadi data teks yang bisa nangkep dialek gitu, atau misalkan logat-logat lokal gitu di Indonesia yang udah bisa dipakai di Indonesia gitu. Oke, menarik ya. Kalau untuk logat lokal saya kurang tahu. Tapi kalau ini kan sebenarnya riset untuk speech recognition ya. Setelah speech recognition biasanya untuk itu udah banyak digunakan Mas Ahmad. Python udah bisa gitu. R juga ada beberapa paket yang support. Itu ya. Nanti saya coba lihat lah. Kira-kira bisa nggak saya implementasikan di kelas ini. Takutnya nanti malah nggak imbang dengan kelas yang lain kan ya. Kan ada 2 kelas tuh. Jadi khawatirnya saya nggak mau ada 2 gap antar 2 kelas itu. Tapi kalau mau belajar banyak hal nanti ya coba kita nyari waktu ya. Soalnya saya ngebimbing satu masuk MM juga kemarin udah lulus. Nah, selain digunakan dia membuat data pertanyaan gitu, ada yang terbuka pertanyaannya. Nah, jadi saya coba latih dia kira-kira bagaimana ketika data pertanyaan ini dia bisa bikin untuk sentimen juga gitu. Jadi dia direkam data suaranya berubah dalam bentuk teks. Nah, itu bisa kok, mudah kok Mas Ahmad. Nanti kita coba cari waktu lain ya untuk bahas itu ya. Oke Pak, terima kasih banyak.
Oke, saya tuntaskan dulu untuk minggu kedua ini. Nah, ini contekannya ya. Contekan untuk Anda semua. Tipsnya kira-kira bagaimana bikin data visualisasi. Sebentar. Nah, tahapan yang paling mudah adalah Anda harus tahu dulu bagaimana pattern data Anda. Nah, kalau seperti ini, misalnya nih, dia hanya ada 2 variabel. Nah, variabel angka, ini ya. Misalnya angka. Nah, dia ada label teks seperti ini. Nah, kalau seperti ini, Anda bisa bikin workflow. Gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk bikin pemetaan kata. Nah, berarti kan maksudnya adalah kata-kata branding ada sekitar 3.000. Kata-kata marketing ada sekitar 1.600 itu. Nah, berarti ini akan membentuk klaster-klaster yang sama gitu. Nah, biasanya dia akan membentuk klaster kata-kata yang sama. Nah, jadi ini adalah yang pertama adalah text mining contohnya. Jadi kalau data Anda seperti ini ya, nah ini Anda bisa bikin ke occurrence itu. Anda bisa bikin workload. Nah, berarti kan dia akan besar sendiri nih kalau dia datanya besar sendiri kata-katanya gitu. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana ketika dia ada datanya dalam bentuk series. Gitu ya. Ini ada tahun 1977 dan seterusnya. Nah, ini ada genre-nya. Nah, ini ada labelnya gitu. Nah, ini ada data seriesnya. Nah, Anda lihat di sini. Di sini kan dia kan ada label action gitu. Ada label adventure, ada label komedi, label drama. Dan diulangi lagi dengan hal sama gitu. Ada informasi 1 2 3 4 1 2 3 4 gitu. Ada action juga, ada adventure juga. Nah, dia dalam bentuk series. Nah, berarti di sini Anda bisa buat time series-nya adalah yang pertama, bagaimana tren katanya. Tren kata dari tahun ke tahun tuh ya. Berarti dari action, ini labelnya, ada label action, adventure, dan seterusnya. Kan labelnya nih. Nah, kita bisa bikin bagaimana trennya gitu. Nah, yang kedua, kita bisa bikin distribusinya. Nah, misalnya ini ada distribusinya, ada action, dan seterusnya gitu. Berarti kalau kita lihat ya, kalau seperti ini, berarti distribusi action ini agak berbeda dengan yang lainnya gitu. Mungkin dalam satu kondisi tahun, banyak orang yang suka drama. Nah, kalau sekarang kan lebih banyak orang suka horor ya, film-film. Nah, jadi tren film mungkin berbeda dalam satu tahun ke tahun-tahun yang lainnya. Gitu ya. Nah, Anda bisa bikin Sankey juga, bagaimana hubungan faktor-faktornya. Nah, atau Anda bisa bikin B-swarm seperti ini. Nah, ini sama seperti boxplot ya, tapi dia dalam bentuk swarm. Tuh, dalam bentuk B-swarm seperti ini. Jadi ini ada kata kunci genre-nya, ada action, dan seterusnya. Nah, jadi kalau dia dalam bentuk series, datanya ada dalam bentuk tahun, dan ada dalam bentuk kelas seperti ini, Anda bisa bikin contoh-contohnya adalah stream dan distribution, dan seterusnya gitu. Nah, yang ketiga, bagaimana ketika datanya dalam bentuk kontingensi. Misalnya di sini ada 2 kontingensi ya, ada tabel kontingensi antara jenis kelamin dan juga status. Nah, misalnya ada jenis kelaminnya laki-laki perempuan, ada diterima sama di reject. Nah, dia ada di 2 kelas. Ini namanya kontingensi gitu, tabel kontingensi. Nah, ketika data seperti ini, Anda bisa bikin aluvial, Anda bisa bikin Sankey BAM, Anda bisa bikin mozaik, atau bikin for float. Nah, ini yang saya bilang tadi, for float untuk mengkomparasi gitu. Kira-kira bagaimana ketika ada kategorinya seksnya male, ketika di atletnya no, berapa banyak orangnya. Nah, ini kan dia komparasi. Jadi nanti Anda bisa bikin seperti ini. Nanti kita latihan ya, saya kasih turunnya dulu. Nah, atau ketika data Anda banyak dalam bentuk seperti ini, dia ada label, gitu ya, ada label, ada data numerik, 1,8 seterusnya, ada dalam bentuk gambar gitu, ada dalam bentuk angka. Nah, kalau seperti ini kita bisa bikin korelasi. Bagaimana hubungannya tadi? Nah, ini ada histogram, itu ada scatter plot sama nilai angka-angkanya. Nah, atau Anda bisa bikin korelasi seperti ini. Ini kan matriksnya nih. Nah, matrik korelasi. Atau Anda bisa bikin korelasi network seperti ini gitu. Ini paling banyak digunakan untuk logistik sebenarnya. Riset logistik. Nah, kita berpindah ke tipe data yang lain. Misalnya, datanya banyak ya seperti ini. Nah, ini kita ada manufacturer dalam bentuk kata string, itu ada dalam bentuk angka, ada dalam bentuk tahun. Nah, kalau dia multivariable seperti ini, ya Anda banyak yang Anda bisa gunakan itu. Anda bisa bikin scatter bar. Kira-kira bagaimana hubungan si CYL ini, hubungan si CYL ini terhadap HWY.
Jadi kita bisa lihat nih bagaimana hubungannya gitu, berapa banyak jumlahnya. Makanya di sini labelnya adalah label CYL nih. Atau Anda bisa bikin .violin. Ini kan cuma beda gambarnya aja ya, bagus-bagusan gitu. Atau scatter box. Nah, ini kan sama nih. Bedanya ini adalah bar, ini adalah bentuk box. Nah, atau Anda bisa bikin yang kurus seperti ini. Scatter box with class. Nah, ini ada contoh-contohnya. Atau kalau Anda mau bikin hubungan antara variabel, labelnya, nah di sini kita bisa bikin scatter plot, kita bisa bikin scatter plot dalam label, dan seterusnya ya. Ini banyak sebenarnya contoh-contohnya. Nah, sampai nanti bagaimana ketika yang paling mudah itu ada barline, ada bubble plot, ada variability. Dan nanti Anda bisa lihat lagi detail di gambar yang di sini yang saya buat. Ada pertanyaan dulu? Untuk manfaatnya dan juga tipe datanya? Gitu ya. Jadi di sini kan ada data lagi nih. Nah, di data ini bisa bikin semua yang ada di sini. Begitu ya. Dan nanti Anda bisa latihan. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, udah bisa belum install R-nya? Ada kendala? Kalau ada kendala, bilang aja. Oke, saya nggak pada kendala ya. Kita masuk ke R software. Nah, mengapa harus R software? Biasanya dia mudah. Mudah kalau sering kita gunakan. Gratis. Nah, dia bisa mendukung kira-kira banyak tipe di yang lain datanya berbeda gitu. Nah, itu yang kita bisa gunakan di R. Nah, ini adalah contoh di R project ya. Jadi nanti Anda bisa download, mudah kok. Tinggal klik, selesai. Nah, bedanya di R ini tergantung tipe laptop Anda. Anda guna Mac kah, apa Anda gunakan Windows kah itu. Nah, jadi nanti Anda bisa lihat juga, kira-kira sesuaikan dengan laptop Anda. Ini caranya mudah ya, tinggal install yang ada softwarenya, tinggal diklik selesai kok. Nah, tapi nanti dia ada dua dalam bentuk R itu. Namanya R Studio dan juga R biasa. Nah, yang kita gunakan adalah R Studio. Karena R Studio lebih mudah lagi untuk Anda gunakan. Nah, ini contoh gambar di R ya. Jadi, saya jelaskan dulu. Nah, di bagian sini, yang garis yang arah kursor saya, nah ini adalah tempat kita nulis codingnya. Tuh, beberapa baris. Nah, dan di garis ini adalah untuk menggunakan import data kita. Kita bisa import data, gitu ya. Dan di sini adalah outputnya. Ketika ada gambar, nah dia akan ada di sini. Gitu. Nah, ketika Anda runningkan, nah dia akan ada di sini nilai outputnya. Jadi Anda jangan bingung ya. Di sini ada tempat kita nulis coding, ini adalah tempat kita import data, di sini ada outputnya, nah sini adalah gambarnya, plotnya gitu. Nah, kita latihan dulu cara operasinya. Yang paling mudah. Mas Rezi, Silakan Mas. saya maaf Mas, ada kesulitan buat download R. Kenapa? Apa yang sulit? Failed disk full gitu biasa. Maksudnya? Disk full gitu, jadi pas download dia berhenti gitu, nggak bisa. Jadi, mungkin terlalu banyak file dihapus. Terlalu banyak file dihapus. Mungkin laptop saya kenapa bisa download tapi disk full gitu, nggak bisa fail. Oh, nah sudah. Ini ada solusi yang kedua ya. Bentar, sabar. Oke, solusi yang kedua, kita bisa buka namanya RStudio Cloud. Tapi Anda harus bikin akunnya dulu ya. Nah, biasanya teman-teman, biasanya mahasiswa saya yang ngambil mata kuliah data science itu pada PR. Nah, mereka biasa gunakan si cloud ini. Jadi mempermudah Anda gitu, ngerjain bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Jadi Anda bisa gunakan RStudio Cloud. Bisa dibuka nggak? Sambil nunggu loading ya. Oke, bisa.
Nah, ini ya, ini RStudio kita. Nah, di sebelah ini, nah ini adalah bagian kita untuk menginputkan informasi. Gitu ya, ini adalah bagian coding-coding kita. Nah, di sebelah kanan ini, nah ini adalah untuk input data, ini ada gambarnya, nanti ada di sini, ini ada outputnya. Nah, nanti kalau Anda mau membuat, Anda bisa bikin file, terus new file itu, dalam bentuk R-script. Nah, tinggal diklik, nanti dia muncul yang baru itu. Gitu ya. Nah, kita mulai dulu latihannya. Kita bisa klik gambar sapu ini untuk menghapus. Nah, kita klik lagi gambar sapu buat dihapus. Hapus-hapus saja. Tuh. Tahapan paling mudah adalah bagaimana ketika kita bisa bikin datanya. Nah, biasanya dalam R itu di sebelah kiri ini, nah ini adalah parabel kita gitu. Jadi saya pengen bikin nih parabel kota, ada informasi adalah Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Jakarta, Surabaya, dan Malang. Ini informasi yang saya pengen bikinkan. Nah, kalau dia dalam bentuk kata, Anda harus bikin tanda kutip. Nih, jadi kita misahkan nih, Jakarta, Bandung. Gitu. Kalau dia dalam bentuk angka, nggak usah kasih tanda kutip. Cukup angkanya saja. Nah, jadi contoh, saya runningkan, tinggal klik ini, start ini run. Gitu. Nanti Anda klik nih, kota. Nah, berarti kita ada datanya. Jakarta, Bandung, Cirebon, dan seterusnya. Tapi hati-hati gunakan R ya, karena dia sensitif terhadap huruf besar, huruf kecil. Contoh, kalau Anda nulisnya K-nya huruf besar, K, kota. Nah, dia akan error gitu. Karena dia nggak nganggap K-nya ini adalah informasi. Nah, kan disini kan kita huruf K-nya kecil. Gitu ya. Ngerti? Ngerti. Kalau nggak ngerti, nanti nggak bisa bikin PR-nya. Contohnya satu kota, tinggal di running. Ini jarak. Nah, berarti kita ada dua variabel sekarang. Kota, salah. Kota, dan jarak. Nah, kan dia ada dua variabel berarti ya. Nah, variabel ketiga, saya ingin bikin data kota sama jarak ini berada dalam satu variabel. Nah, jadi saya bisa bikin adalah jarak dari Bogor. Gitu. Ini runningkan dulu. Jarak dari Bogor adalah informasi antara kota dan juga jarak. Dirunningkan. Nah, ini ya. Ini data ketiga variabelnya adalah jarak dari Bogor. Ada Jakarta sampai ke Malang dan nilai angkanya 70 sampai 940. Nah, tapi di R itu dia nggak bisa mengolah informasi seperti ini. Jadi Anda harus mengubah dia ke dalam data frame. Nah, makanya kita harus ubah dia ke dalam data frame gitu. Kita panggil lagi. Nah, dia dalam bentuk vektor seperti ini ya. Kita running lagi di bawah ini dalam bentuk datanya. Nah, baru dia bisa recognize dalam bentuk dua variabel. Kalau Anda inputkan dia dalam bentuk vektor, gitu ya. Nah, berarti ini ada dua variabel, kota sama jarak. Nah, ini adalah yang paling mudah gitu untuk menyebutkan data. Kurang lebihnya. Nanti Anda bisa latihan lagi. Nah, yang kedua, bagaimana cara import data? Nah, di sini ada import nih. Import, Anda bisa pilih gitu. Misalnya dalam Excel, nah kira-kira di mana variabelnya gitu. Anda bisa pilih. Misalnya di sini, Anda tinggal klik aja open. Oh, variabelnya class. Mana yang ada ya? Oke, yang di sini saja sebentar. Ini RStudionya ya. Ini kalau kita udah install nih, nanti dia dapat seperti ini. Nah, nanti di sini kita bisa import data itu dalam bentuk Excel, bisa. Dalam bentuk yang lain juga boleh kok. Data apa ya ini jadi? Oh, download CSV dia. Bentar, yang XLS. Bisa simpan nggak ya? Pesawat. Mana pesawat? Data pesawat. Sebentar, saya lihat datanya dulu. Ada pertanyaan dulu nggak? Ngerti nggak?
Bisa kan ya diinstal? Kalau nggak bisa bilang. Mana datanya? Iya, sama. Ini ya, tadi contohnya import datanya pesawat misalnya. Nah, Anda harus hati-hati dulu lihat datanya kosong apa enggak. Nah, misalnya seperti ini nih. Ini ada data-data kosong ya, berarti Anda harus pisahkan dulu, Anda harus rapikan dulu gitu. Nah, misalnya importnya di sini, nah pakai data yang contohnya ada ya, tinggal diimport. Nah, nanti dia ada data variabelnya, data pesawat. Gitu. Nanti kalau Anda pengen panggilkan ya tinggal panggil aja data pesawat. Nah, jadi dia ada variabelnya di sini. Atau Anda bisa klik aja di sini, di sebelah kanan ini. Nah, dia akan muncul variabelnya. Nah, itu caranya. Ngerti ya? Mudah kok. Kita pindah dulu ke contoh gambar. Nah, di R ini, sebelum Anda gunakan untuk olah data, Anda harus gunakan namanya library. Karena setiap library, dia mengandung informasi yang berbeda. Cara installnya, nanti Anda gunakan dulu package sini, di sebelah kanan, package gitu. Nah, misalnya nih kita mau pakai library ggplot. Anda cari, install, klik, ggplot. 2. Nanti tinggal diinstal saja. Nah, ini lagi diinstal kayak gini. Nah, biasanya dia kalau di R Studio Cloud ini dia agak lamban ya, karena dia ngikutin RAM-nya gratis itu. Ini kalau RAM-nya udah banyak digunakan, ya dia bakal lemot. Karena user gratis itu cuma berapa RAM ya? 1 GB bahkan. Kan kecil itu. Oke, udah bisa. Jadi misalnya mau gunakan gambar yang pertama ya. Misalnya library, klik run. Itu udah bisa. Nah, selain kita input data yang ada di punya kita nggak bisa ngambil data yang ada di package itu. Nah, misalnya kita pakai data mtcars, contohnya run. Nah, berarti di sini ada data baru. Dia ada variabel mpg sampai ke variabel carb ini. Ini data baru kita. Nah, yang pertama adalah saya ingin bikin scatter plot. Gitu. Typo. Scatter plot. Nah, ini ada 2 aksis, X sama Y. Saya ingin melihat bagaimana hubungan antara MPG ini terhadap HP. Bagaimana hubungannya gitu. Jadi di sini komennya, ini datanya. Jadi kalau nanti Anda gunakan data lain, ya ganti datanya itu. Misalnya datanya pesawat, ganti data pesawat variabelnya. Anda pilih variabel mana yang ingin Anda gunakan untuk X aksis sama Y aksisnya. Ini di running dulu. Nah, ini ada hubungannya ya. Hubungan antara MPG dan juga HP. Ada yang bisa interpretasikan nggak? Bagaimana hubungannya? Ada yang bisa? Ini ada 2 variabel nih, HP sama MPG. Bagaimana hubungannya di gambar ini? Mau coba menjawab, Pak. Oke, mantap. Jawabannya Mas Yudhistira. Ini nggak menjawab gitu. Betul ya. Ini kalau Anda bisa tebak-tebak, oh mantap sekali, Anda bisa ganti saya sebagai dosen di sini. Ini nggak kalau kita bisa jelaskan bagaimana hubungannya. Nah, kita perlu informasi yang lainnya ya. Bagus Mas Yudhistira, bagus. Tidak terjebak ya. Kita running lagi. Nah, kalau seperti ini ya masih agak sukar ya. Karena kalau di sini pilihannya ya. Ini kan yang bedain di atas sama di bawah. Di atas ini kan dia kosongan tadi ya. Nah, di bawah ini saya ingin memperlebar size-nya. Nah, nanti Anda bisa melebarkanlah bagaimana size-nya dan bagaimana warnanya. Nah, jadi di sini ada tipe-tipe warna. Nah, caranya gimana? Caranya nanti Anda lihat di website ini ya. Jadi nanti kalau perempuan kan suka warna-warna pastel ya.
Nanti Anda bisa lah pilih-pilih warna pastel di sini. Diganti aja yang tanda pagar ini. Nah, ini contoh gambar dulu pertama. Ya, aku buka dulu deh. Nah, jadi di coding yang kedua ini saya pengen melihat nih, nilai sesnya ini berdasarkan QSEC gitu. Mengapa itu penting? Karena kan tadi tujuannya saya kan ingin melihat nih, bagaimana hubungan antara MPG, ini ada variabel MPG, ada variabel HP. Nah, saya ingin melihat besarnya itu adalah dalam bentuk QSEC. Karena kan berarti ada 3 variabel ya yang saya gunakan untuk bagaimana melihat ketebalan gambarnya. Nah, kalau seperti ini kan berarti saya bisa jelaskan lebih detail. Berarti MPG misalnya nilainya ada sekitar 180 gitu. Berarti nilai silindernya ya sekitar 6 gitu ya. QSEC-nya ya nggak lebih dari 15. Nah, berarti kan di sini kan ada 3 informasi yang Anda dapatkan. Tuh, nanti bagaimana caranya? Ya Anda lihat dulu data yang mendukung apa enggak. Nanti Anda bisa latihan cari data yang mendukung gitu. Anda uji X sama Y ini seperti apa. Anda pilih X sama Y-nya ini. Tuh ya, Anda cari nilai color-nya. Nah, color-nya mau pakai apa? Misalnya Anda mau pakai nanti drat. Ya, nanti dia gambarnya dalam bentuk drat. Nilai label yang sebelah kanan ini. Kalau Anda ingin lihat bagaimana ukurannya, ketebalannya, nilai bulatan ini, Anda ganti lagi, misalnya Anda gunakan nilai WT. Bisa kok. Jadi dia akan diurutkan dari nilai terendah sampai nilai terkecil. Nilai terendah sampai nilai terbesar. Gitu ya. Ngerti kan ya kurang lebihnya ya? Nah, jadi kalau Mbak Novita nggak ngerti, kok geleng-geleng? Saya jadi bingung. Saya bingung, Pak. Bingung. Yang mananya bingung? Maksudnya dalam pengambilan data, kemudian memasukkan apa Siapa namanya? Yang bingung ada siapa? Cut, saya Cut. Oh, Mbak Cut. Ya. Begini Mbak Cut. Cara ngambil data, tadi kan Anda bisa input dulu nih, di import ini. Klik import. Nanti bisa pilih Mbak. Nih, kalau teks ini berarti dalam bentuk Notepad dia. Gitu ya. Nah, kalau dalam bentuk Excel, ya berarti dalam bentuk Excel. Nanti Mbak bisa klik. Nah, Mbak browse, kira-kira variabel Mbak ada di mana, dia berada gitu ya. Nah, misalnya kalau ada yang nanti Mbak tinggal klik itu. Nanti dia akan langsung terimport itu. Langsung klik import yang di sini. Nah, itu kalau dalam bentuk Excel. Nah, tapi kita latihan banyak hal data yang bisa kita gunakan. Dalam bentuk ada yang data primer yang Mbak punya, atau dalam bentuk package. Nah, biasanya contoh yang paling banyak ada ya, contohnya misalnya ini di package saya. Misalnya NASPA class. Nah, ini adalah salah satu package yang lain gitu. Di package yang saya bikin ini ada data yang saya bisa supportkan ketika Mbak atau teman-teman lain ingin gunakan gitu. Caranya bagaimana? Caranya adalah buka package-nya, lihat di reference manual. Diklik nih, reference manual. Nah, ini ada reference manualnya itu, panduannya. Nah, jadi di sini ada kata kuncinya data. Nah, ini ada informasinya, kira-kira apa saja informasi di sana, ada data itu. Kira-kira informasi apa yang bisa diganti atau berubah gitu. Nah, ini ada pandu-panduannya. Nah, kita bisa ngambil data yang ada di package ataupun data yang kita punya primer gitu. Nah, misalnya di sini ada data Susanas 2010. Jadi kalau orang lain ingin gunakan package saya, ya dia bisa gunakan data ini. Tinggal dipanggil aja datanya gitu, yang ada sesuai di sana. Nah, misalnya kalau mau pakai data sensus, ya panggil dia. Data sensus 2010. Nah, tapi berhubung dengan tadi di ini, contohnya di sini, ini kita pakai data yang ada di ggplot2. Nah, jadi di ggplot2 ini ada data-data mobil dia. Jadi saya panggil dia, data mobil yang ada di ggplot2. Nah, jadi untuk latihan ini dia pakai data yang ada di package dulu. Itu yang pertama ya. Menjawab Mbak Cut? Iya, Pak. Oke, selanjutkan dulu. Nah, ini contoh gambarnya tadi. Nah, jadi kan ini kan nggak ada judul nih, nggak ada gambar. Nah, jadi nanti kalau yang bisa Anda rubah itu ini ya. Pokoknya yang ada mtcars ini berarti dia nama variabelnya. Nanti kalau nanti variabel lainnya Anda gunakan misalnya inflasi, namanya gitu. Anda ganti deh inflasi jangan mtcars itu. Nah, ini mencakupi kira-kira
apa yang pengen Anda jadikan x-aksisnya. X-nya tuh yang di bawah. Tuh, X sama Y-nya tuh yang Y-nya itu yang di sini tuh. Nah, apa yang mau Anda gantikan X sama Y-nya? Tuh. Dan juga warnanya apa? Nah, jadi kalau Anda mau ganti warna, ini ada linknya. Nanti Anda tinggal buka aja itu. Tinggal diganti aja nilai angka yang di sini itu. Di bagian tanda pagar ini. Gitu. Nah, kalau Anda mau ganti shape-nya ya juga tinggal diganti aja. Tinggal dibuka link ini. Ini saya bukain deh. Kita copy ke linknya. Nah, ini kan ada contohnya nih. Besaran shape-nya tadi ya. Ada 0, 1, dan seterusnya. Tadi kan saya pakai 17, kalau saya nggak salah. Jadi kalau nanti Anda bilang itu bosan tuh, bosan apa namanya ukuran gambarnya, konturnya. Ganti, saya mau pakai yang bintang 8, ya nggak apa. Ganti aja 8, misalnya 8. Nanti Anda bisa digantikan saja di situ. Jadi stepnya nanti Anda gantikan 8 gitu, bukan 17. 8 gitu. Itu aja kok digantinya. Nah, di sini ada kata kunci size. Berarti kita ganti nilai ukuran fontnya. Kira-kira mau ukuran keberapa itu. Tapi jangan gede-gede juga. Kalau gede-gede juga nanti dia akan apa ya? Nggak rata lah gitu. Agak suka diinterpretasikan. Itu. Nah, yang kedua, kita ingin membuat label namanya. Nah, di sini kita ingin melihat bagaimana label namanya. Kita perlu namanya labelnya GigaRapel 2. Running. Nah, di sini kita bisa labelkan tadi di scatter plot tadi itu. Tadi kan scatter plot yang awal kan kata Mas Yudhistira kan nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti itu apa maksudnya. Nah, makanya kita bisa bikin label gitu. Jadi titik-titik ini kan berarti ada labelnya. Nah, berarti maksudnya adalah kalau gambar seperti ini ya. Gambar seperti ini di mobil itu, ya berarti kita bisa lihat MPG yang berbeda itu adalah SIM Masari Bora ini dibandingkan yang lain gitu. Nah, di sini misalnya si Honda Civic sama Toyota Corolla, jadi informasinya sama gitu. Jadi kan kita bisa lihat nih bagaimana sebarannya dalam MPG juga XP-nya dalam mobil-mobil yang tadi gitu. Di scatter plot tadi. Sama halnya di sini, bagaimana nanti mau bikin title, ya judulnya, bagaimana bikin subtitle, captionnya apa, ya tinggal kita run aja. Nah, di sini kan ada title nih, title diganti itu. Nanti Anda bisa gantikan lah apa titlenya. Subtitlenya ini itu ya. Nah, nanti Anda bisa bikin captionnya di bawah. Itu captionnya misalnya empty cars dataset. Nah, di sini kan masih yang kita gunakan adalah X-nya adalah MPG dan Y-nya adalah HP gitu. Nah, ini adalah labelnya adalah CYL dan juga QSEC. Size-nya adalah QSEC dan juga CYL. Ini ya. Dan seterusnya. Ini banyak sekali contoh-contohnya, tinggal dari running aja. Nah, ini running lagi. Contoh-contohnya, mengganti posisi legend-nya, ini diganti huruf miringnya bagaimana. Kan mudah ya. Running aja kok. Pokoknya ini kodenya udah jadi, nanti Anda bisa sesuaikan gitu dengan kebutuhan Anda. Ganti aja nilai variabel ini, dan ganti aja nilai X-nya tadi. Itu. Kemudian saya mau ngasih contoh 2 lagi ya, tambahan, nanti dicoba aja sendiri dengan teman-teman yang lain. Nah, misalnya ini mau bikin stream graph tuh. Kita pakai data yang ada di library GStream. Kita runningkan dulu. Nah, ini datanya ada data Blockbuster. Nah, ini data kita. Kita ada data tahun, kita dalam bentuk teks tadi, teks, dan dalam bentuk series angka. Nah, berarti kan ini kita bisa bikin time series ya. Nah, tinggal dijalanin aja, ggplot, datanya apa gitu. X-nya adalah year, tahun gitu. Y-nya adalah box office, dan dilabelkan dengan genre. Nah, tinggal di running. Nah, dapat nih kayak begini. Berarti di sini ada nilai tahunnya ya. Dari tahun kapan sampai tahun kapan gitu. Nilainya berapa, bagaimana sebarannya. Nah, kalau seperti ini kita bisa lihat, ternyata kalau variable action itu banyak orang yang minat gitu. Drama mungkin nggak terlalu lah, mungkin sekitar awal-awal itu, karena dia lebih lebar di sini width-nya dibandingkan yang lain. Nah, itu kan lebihnya ketika Anda ada variable, datanya tadi variable tahun, kategorinya sama di sini, action, adventure, animation gitu, komedi, dan ini adalah nilainya.
Gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Ini banyak contoh-contohnya, tinggal di running aja. Silakan Mbak Hana. Iya, Pak, mau nanya kalau misalnya kalau misalnya ini kan lewat RStudio Cloud-nya. Tapi kalau misalnya lewat aplikasinya itu Sama kok. gimana caranya? Sama Apa kok. datanya? Sama persis. Bedanya kalau cloud ini kan teman-teman bisa gunakan sama ya. Misalnya ada tugas nih, nggak mungkin kan Anda kirim-kiriman coding. Nah, jadi bisa dikerjain sama-sama. Nah, jadi nanti kalau Anda mau pakai R yang biasa, sama aja caranya. Bikin R script, dan kopikan aja di sini ke sana, ke desktop. Sama kok Mbak, cuman beda alatnya. Kalau R Studio berbasis internet gitu. Jadi orang lain bisa gunakan dengan waktu yang bersamaan. Tapi kalau ini kan dia per user ya. Jadi kan setiap Anda mungkin harus digunakan masing-masing komputer. Gitu. Berarti semua tools itu hampir sama gitu ya Pak? Saya Sama. ngerasainnya gitu. Sama, beda diolahnya aja kok. Sorry, maksudnya beda menggunakan aja kok. Oke. Makasih ya Pak. Oke, silakan Mas Novar. Ya Pak, izin. Ya mungkin pertama ya untuk saya nggak pernah ngoding mungkin nanti akan kesulitan baca skripnya itu Pak ya. Nggak sulit beneran. Lah, saya punya mahasiswi ya, gitu. Dia S1-nya desain komunikasi visual, mau CMM, jago dia bahkan sekarang. Ini nggak sulit karena baru tahu aja. Oh ya, siap. Iya, terus juga nanti kan tadi di provide untuk awalannya Pak ya, sama Pak Rezi ya, apa? Jadi kita tinggal ganti tadi apa tuh tadi namanya? Ya, beberapa baris-barisnya kok. Baris-barisnya itu. Siap. Sama soal konfirmasi berarti memang RStudio ini fungsinya pure data visualization ya, belum data processing Pak ya? Belum nggak juga data visualisasi. Ini kayak SPSS kok, Mas Novar. Oh, berarti bisa processing juga. Pernah ngolah SPSS atau Stata? SPSS pernah Pak. Ya, kurang lebih sama. Tapi kalau R ini lebih menawarkan banyak metode dibandingkan SPSS. Itu ya, pelan-pelan lah. Ada lain yang pertanyaan? Pak, saya mau tanya. Silakan, siapa itu? Versi R-nya berapa nggak ngaruh ya Pak? Versi R-nya berapa dalam beberapa package ngaruh. Oh gitu. Ya, dalam beberapa package ya. Misalnya ada package yang lama untuk text mining, pakai R yang baru kadang nggak bisa dibuka karena nggak support, nggak kompatibel. Biasanya saya ngakalinnya adalah gunakan R-Cloud. Nah, R-Cloud itu dia lebih general dia. Baik Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini kita pindah ke cluster ya, masih data mobil tadi. Ini cara bersihkan nih, klik aja ini, gambar sapu ini loh. Nanti dia membersihkan dia. Ini saya pakai RStudio biasa ya. Bedanya ini saya akses sendiri gitu. Nah, di sini ada datanya data MTCars. Sama tadi dibuka ini di sini contohnya. MTCars itu, ada data mobil. Ada variable-variabelnya. Kayak gimana. Udah datanya tuh. Nah, berarti kita bikin dulu analisisnya. Ini ada variabel kita ya. Kita mau bikin PCA-nya gitu. Gampang kok, cuma satu baris codingnya. Berarti kita bikin mtcars.pca gitu. prcom, ya prcom, terus bukalah ininya. Ini maksudnya adalah mtcars ini kita ngambil dalam urutan data 1 sampai 7. Ini ada berapa nih? Ini ada 22 variabel. 11 variabel. Nih. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gitu ya. Kita ambil data 1 sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kita ambil 7, 10, dan 11. Ini kita gunakan. Pertanyaannya, kenapa hanya itu? Kenapa yang lain nggak mau digunakan? Ya jelas lah, kan kita nggak menggunakan variabel itu. Kalau Anda mau gunakan nggak apa-apa. Ini kan iseng-iseng aja. Jangan serius-serius banget lah. Lanjutin ya. Ini udah jadi komponen pertama, MTCars, PCA. Nah, ini saya bilang tadi. Jadi, si PC ini,
setiap nilai komponen, dia udah mencakupi semua jenis variabel Anda. Nah, jadi kata kuncinya adalah bagaimana ketika kita bisa milih PC yang optimal. Gitu ya, bisa PC 1, bisa PC 2, juga bisa PC ke-3. Nah, mudahnya adalah Anda bisa lihat nih nilai standar deviasinya. Nah, di sini kita lihat ya. PC 1 standar deviasinya itu 2,3. PC kedua 1,44. PC ketiga 0,71. PC keempat 0,51. Jarak dari PC ketiga ke PC keempat ini kan nggak terlalu jauh. Nah, tapi jarak dari PC kedua, PC ketiga kan 2 kali lipatnya. 2 times-nya gitu, 2 kali lipatnya. Nah, berarti kita bisa bikin clusternya itu hanya cukup cluster ketiga saja itu cukup gitu. Jadi Anda nggak usah bikin sampai ke PC ke-9. Ini kan namanya akan mempersulit diri Anda ya. Hidup kita udah susah, Anda malah bikin susah gitu. Nah, jadi itulah cara cermatnya untuk memilih bagaimana PC yang optimal. Anda bisa lihat yang pertama adalah dalam nilai standar deviasi. Nah, jadi udah terjawabkan ya apa itu dimensi reduction. Jadi reduksi dimension adalah salah satu metode yang digunakan untuk mereduksi dimensinya tadi gitu. Misalnya tadi ada sekian banyak variabel, jadi satu komponen ini dia udah mencakup semua variabel tadi gitu. Jadi makanya dikatakan reduksi dimensi. Paham? Silakan Mas Ilham. Iya, maaf Mas, nggak bisa nyalain webcam. Ya, silakan. Ya, ini saya maaf Mas, kayaknya belum paham nih. Kalau PC ini sebenarnya apa ya? PC ini namanya komponen. Oh ya, oke. Namanya komponen ya. Berarti kata kuncinya adalah komponen. Satu komponen ini dia udah mencakup semua variabel yang kita gunakan. Gitu ya. Makanya namanya katanya reduksi dimensi kan. Kan dia mereduksi tuh informasinya. Silakan Mas Ilham. Cukup? Cukup. Oke, silakan. Siapa nih? Mas Rizky ya? Silakan Mas. Iya, untuk yang empty cards ini datanya emang udah disediain dari R-nya atau kita harus nyari lagi ya? Ini data dari, pokoknya kalau data yang saya ngambil kayak gini, ini berarti dalam package. Ya, dalam package. Nanti data mentah yang kedua ya, satu dulu. Oke, ini dalam bentuk empty cards yang masih mudah. Running lagi. Mungkin di running aja lah. Nah, berarti dia dalam satu komponen ini, nah ini ada tipe-tipe mobilnya itu. Bagaimana ke mobil-mobil yang tadi. Itu ya. Nanti interpretasinya ada linknya kok, nanti Anda bisa baca. Yang penting Anda tahu dulu cara ngerunningnya. Silakan Mas Rehan. Ya Pak, itu tadi mau nanya Pak, kan ada beberapa klaster gitu ya Pak, terus menyimpulkan yang diambil sampai 3 klaster aja, misal sampai PC 3 gitu misal. Nah itu kan tadi Bapak bilang karena tidak signifikan. Nah batasan kita bilang signifikan atau tidak signifikan itu bedanya gimana Pak ya? Ini gambar di sini. Nah ini kan gambar running, nanti Anda running ini ya, screen plotnya. Nah jadi kalau dia turun dari nilai atas sampai ke bawah ini, lihat ini kan dia bertangga ya. Misalnya 1 ke 2 ini kan ada gapnya jauh nih tinggi. Paham? 2 ke 3 kan gapnya tinggi nih, jauh nih. Paham? 3 ke 4 kan nggak terlalu jauh gapnya. Ya buat apa dipakai klaster keempat? Clear? Jadi signifikan sama tidak signifikannya cuma kita lihat aja kalau misalkan memang dia udah tren perubahannya udah nggak sejauh sebelumnya, maksudnya tidak sebesar sebelumnya, itu udah bisa kita katakan udah nggak signifikan gitu Pak. Nggak ada batasnya harus setengahnya atau seperempatnya atau kayak nggak ada batasannya Mas. Bisa jadi dia cuma 1 klaster. Bisa jadi dia ada 2 klaster gitu. Kan tergantung datanya nanti sehomogen apa. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Saya lanjutkan ya. Ini nggak running aja. Nah, nanti kalau Anda running ini, tanda pertanyaannya. Tanda tanya, Tevis Egen. Nah, nanti ini dapat nih, kira-kira apa yang bisa Anda ganti di sana itu. Anda bisa ganti X-nya, geom-nya, bar-nya, dan lain-lainnya. Nah, ini sama persis ketika saya bikin gambar yang pertama tadi. Apa saja yang bisa diganti gitu. Nah, di running lagi yang bawah. Nah, ini kan sama tadi script plot-nya tadi ya. Bedanya yang pertama lebih berwarna. Ini kan dia hitam putih. Running. Nah, ini namanya bplot. Nah, berarti kata kuncinya adalah tadi kita kan cuma pakai 3 komponen ya.
Nah, berarti dia udah mencakup 60% informasi. Jadi kita bisa cek nih, kira-kira berapa persen informasi yang tercover di PC tadi. Biasanya kalau dia lebih dari 50, itu udah bagus itu untuk di cover. Jadi di sini mudahnya adalah, di sini ada satu cluster yang sama. Ada mobil Maseri Bota, ada Ford Patenella, itu, ada Camaro, Duster, dan kawan-kawannya. Ini satu cluster. Nah, ini ada cluster yang kedua, ini ada Mazda, ada Volvo, ini cluster kedua. Cluster ketiga dan juga cluster keempat. Jadi ini adalah perbagian, kira-kira bagaimana separasi, entah itu mobil, entah itu segmentasi nanti respondennya gitu, mengikuti bagaimana data Anda nanti. Gitu ya. Ini running lagi. Ini ada kata kuncinya nanti dibaca. Bagaimana untuk melihat bagaimana hubungan korelasi variabelnya gitu. Tinggal di running. Nah, kalau seperti ini lebih ke variabel. Gitu ya. Nah, berarti variabel yang memiliki hubungan yang sama adalah carb, XP, sama silinder. Nah, ini dia ada di satu pattern. Kalau variabel gear, drat, sama MPG, ini di satu pattern. Ada Q-sec-nya juga yang sendiri. Ada juga display sama WT. Gitu. Nah, berarti kalau untuk ukuran mobil, gitu, ya berarti ada beberapa ukuran dia sama hubungannya, dan dia ada yang beda sendiri. Nah, ini ada contoh interpretasinya gitu. Nah, berarti dapat kita simpulkan sebesar 62% gitu ya. Mobil-mobil tadi dijelaskan oleh variabel ke-11 ini. Gitu ya. Dengan satu area adalah variabel ini, carb, XP, sama silinder, satu area tadi gear, drat, sama MPG, satu area yang beda sendiri si Q-sec, dan satu area tadi display sama WT. Nah, ini adalah untuk menjelaskan variabelnya. Nah, ini menjelaskan yang terakhir adalah bagaimana level individual dan juga bagaimana labels-nya. Nah, kita bisa runningkan. Nah, ini hubungannya yang sama antara variabel dan juga mobilnya gitu ya. Berarti kalau di sini ada informasi tentang CAP sama XP variabelnya, nah dia ada mobil yang sama, ada Maseri Bora, ada Ford Pantera, ada Camaro, Duster, nah dia ada satu informasi nih, sama si Ferrari. Nah, di cluster yang kedua di sini dia ada 3 variabel yang dominan. Si gear, drat, sama MPG. Nah, variabel mobil yang sama adalah di sini ada Mazda, ada Volvo, dan seterusnya. Sama halnya dengan mobil-mobil yang lain gitu. Jadi ini adalah pembagian antara biplot berdasarkan variabel dan juga berdasarkan observasi mobilnya. Ada pertanyaan? Silakan Mas Ahmad. Ya, mau nanya aja Pak, ini kan open source ya Pak ya, RStudio ini. Biasanya ada kumpulan script gitu nggak sih Pak, untuk misalkan saya kebayangnya masing-masing metode biasanya ada yang ngumpulin tuh pakai script ini gitu. Ada Mas. Oh, ada Pak. Ada. Itu nyarinya di mana ya Pak ya? Di Google banyak kok, tinggal dicari aja misalnya clustering using R, pasti banyak yang muncul. Oke. Itu ya, sebentar saja buat itu bisa nggak? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nggak ada, yakin? Silakan Mas Nopar. Satu lagi Pak, berarti yang tadi yang beberapa Rezi tampilin itu berarti dari RStudio ini ya? Iya, RStudio. Oke. Sama aja kok Mas Nopar, jangan dipikir beda antara RStudio sama RCloud. Bedanya kalau RCloud itu basisnya internet. Itu ya, nanti Anda bisa share ke teman-temannya itu kalau bikin kerjaan kelompok gitu. Karena kalau Anda gunakan RStudio, ini kan ribet ya. Anda bikin, nanti Anda kirim filenya ke teman-teman lain. Tapi kalau RCloud itu bisa digunakan bareng-bareng di waktu yang bersamaan. Bedanya cuma itu aja kok. Berarti nanti aksesnya bisa di-share gitu? Iya, aksesnya bisa di-share. Yang tadi saya share ke chat tuh. Itu kan saya kan dalam waktu yang sama ya. Anda kan bisa sambil juga. Itu ya. Clear ya. Nah,
Di sini ada contoh yang lainnya yang agak expert kayak susah sekali itu. Sebentar. Nah, ini lihat dulu variabel file foldernya ada di mana. Biasanya kita bisa lihat dalam bentuk get.wd gitu. Misalnya get.wd. Nah, berarti variabel kita tersimpan di folder user, nama Anda apa itu? Apa nama foldernya? Nah, Anda nanti bisa pakai kata kuncinya get.wd ya. Nah, saya bikinlah melihat data disimpan dalam folder yang mana. Get.wd. Ini kecil. Nah, di R, ini kalau Anda pengen nulis seperti ini, harus pakai tanda pagar, biar dia nggak ngira itu informasi. Soalnya kalau Anda nggak pakai tanda pagar, Anda running, dia akan ada error. Itu ya, jadi Anda harus kasih tanda pagar sebagai teks itu. Nah, saya nggak bakal share screen di mana foldernya gitu, karena itu data privasi saya. Jadi anggaplah Anda tahu ya di mana simpanannya gitu. Jadi misalnya saya simpan di sini, get.wd, nama folder di mana data itu berada gitu. Ini adalah source-nya. Nanti ketika Anda sudah setkan, dia akan terpanggil nama data Excel itu. Misalnya di sini datanya ada data TPI 2 gitu ya. Tinggal di running gitu. Cara manggil yang mudah ya. Selain import di sini, Anda bisa gunakan misalnya read XLS itu untuk mengimportkan data Excel. Nah, misalnya di running kan. Nah, di sini ada data, misalnya data. Nah, ini ada data, ada 503 variabel, 503 observasi, se-Indonesia, kabupaten kota. Ini data Susternas ya. Nah, ini ada variabel penggunaan telepon, ada variabel punya telepon apa enggak, use PC, dan seterusnya. Nah, ini agak cukup advance. Kenapa? Karena tadi yang pertama adalah kita ingin melihat dulu. Kira-kira mana variabel yang penting untuk kita klasterkan. Karena kan nggak semua variabel itu penting. Itu ya. Nah, jadi ini komen-komennya nanti tinggal coba di running. Jadi saya kasih codingnya. Nah, tahapan yang pertama adalah biasanya ya, dicek dulu distribusi datanya. Apakah distribusi normal apa tidak? Karena itu penting. Karena setiap metode kan ada asumsinya ya. Dan misalnya di sini kita lihat dulu uji normalnya. Nah, seharusnya udah diajarin ya di RST. Nah, misalnya di sini gunakan Kolmogorov-Smirnov gitu. Dibandingkan p-value-nya, nah berarti kalau dia lebih kecil atau lebih besar dari 0,05, tandanya apa? P-value kurang dari 5%, tandanya berdistribusi normal apa tidak? Normal ya. Normal. Oke, terima kasih Marehan. Ya, dia berdistribusi normal ya. Berarti udah terpenuhi asumsinya gitu. Nah, yang tadi kalau Anda masih ingat di PPT, itu kan ada kata kunci ya, KMO test, Kayer Mail of Skin gitu. Nah, itu untuk melihat kira-kira bagaimana variabel yang cukup apa tidak digunakan. Tinggal di-runningkan pakai gunakan library ini, library PSYCH di running. KMO test running. Oh, puff-nya belum di-runningkan tadi. Oh, bentar. Ada yang kurang datanya. Connect function PIF. Ada function yang kurang ya. Sebentar, bisa nggak? Data 2. Coba saya hapus dulu ya data-datanya ya. Ini biasanya kalau data duplikat biasanya. Semoga bisa di-run. Seharusnya bisa. Function top-nya nggak ada. Sebentar. Coba saya buka file yang lain dulu ya. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Latex. Ya, sambil buka contoh papernya ya.
Maaf Pak, mau nanya. Silakan. Bapak kita. Aduh, gemes banget ya Pak, data-datanya sebel saya sebenarnya lihatnya. Itu kalau misalnya yang kotak, kan tadi ada 4 kotak gitu ya Pak ya. Itu fungsinya kan kalau yang sebelah kanan tadi plots ini kan buat visualisasinya gitu ya Pak ya. Terus kalau misalnya tadi buat manggil data itu di kotak yang mana ya Pak ya? Begini, Terus bedanya apa ya? Begini. 1, 2, 3 Ya. itu. Di sebelah kiri sini dan di sini ini kan untuk input source-nya, code-nya. Source-nya, oke. Ini kan input data. Nanti pokoknya data yang Mbak importkan, entah itu gunakan input di sini atau pemanggilan sources kayak begini. Nah, dia akan ada di sini nanti melihat datanya. Itu yang kedua. Paham? Nah, yang ketiga di gambar bawah yang di sini, ini outputnya. Nah, jadi misalnya nih Mbak udah import data nih. Misalnya data apalah itu, getaran misalnya. Mbak pengen manggil datanya, ya klik lagi. Saya data di ketiga ini. Data. Nanti akan muncul. Atau Mbak klik yang di sebelah kanan atas ini. Nangkep? Clear nggak? Terus kalau ini ada yang di sebelah kiri atas itu ada beberapa tab itu? Ini? Yang kiri kanan berarti ya? Yang ini. Yang ini? Yang enggak, yang kiri-kiri Pak, kiri. Nah, itu kan ada beberapa tab. Nih ada PCA 2, ada data, ada entah itu. Oh, ini enggak, ini dia ini semua file yang ada. Jadi di sini yang tadi pernah dibuka tadi. Ya, yang pernah kita buka, hapus-hapus aja ini. Sorry ya kalau mengganggu. Oh, oke. Nanti Itu yang pernah hapus-hapus aja. dibuka. Ini karena kebuka tadi, maka dia muncul di atas. Ini dashboard aja ya. Ini ada run berarti dia untuk running program. Ini ada tombol save itu. Oke, kalau tombol save, oke. Nah. Ada bukunya kok. Punya saya nanti dibaca aja ya. Setiap penjelasan tabel-tabel ini. Oke, selanjutkan dulu ya untuk KMO tadi ya. Ada nggak di paper saya? Biar tahu penjelasannya itu untuk apa. Oke, ada. Ini ya maksudnya ya. Nah, tadi kan ada banyak variabel tuh, sekitar 20-an ya. Nah, jadi kan agak sedikit sukar ketika kita gunakan semua variabel itu. Jadi kita bisa gunakan MSA, ataupun bisa gunakan KMO. Nah, misalnya, tadi ada variabel misalnya no employment itu. Nah, berarti kalau dia nggak melewati garis merah ini, berarti nggak bisa kita gunakan, karena dia nggak signifikan gitu. Makanya dia harus dilihat dari 0,6. Itu ya. Jadi nanti ketika Anda gunakan variabel yang ada di perusahaan Anda, atau data Sukernas atau Sakernas, Anda bisa gunakan semuanya. Terus Anda lihat mana yang penting. Nah, kalau dia nggak penting, ya harus Anda hapus itu. Nah, ini contohnya ketika dia nggak penting, ada sekitar 1, 2, 3 variabel dihapuskan. Nah, jadi kalau dia udah penting, nah berarti dia akan berdampak seperti ini. Jadi kalau dia udah lebih dari 0,6, ya berarti dia penting digunakan. Itu maksudnya kalau untuk MSA sama KMO. Tujuannya untuk apa? Ya Anda nanti bisa gunakan korelasi. Bagaimana hubungan korelasi setiap variabelnya itu. Itu yang pertama. Nah, tujuannya adalah nanti Anda bisa bikin pemetaan spasial gitu. Kira-kira bagaimana se-Indonesia. Jadi berarti kalau dia dalam bentuk klaster yang sama, ketika ada observasinya di daerah ya, nah berarti dia akan mengelompokkan ke yang sama gitu. Per gambar. Nah, biasanya kalau seperti ini, nah berarti misalnya list vulnerable, berarti ada di Kalimantan, di Papua, Jakarta, Bandung, dan kawan-kawan. Berarti dia ada di klaster 1 yang dia nggak rentan. Gitu ya. Kalau dia masuk kategori yang kedua, medium list vulnerable, nah berarti dia ke kategori yang medium cukup rentan gitu. Di warna apa ya? Berarti di warna-warna yang seperti ini. Sampai seterusnya ke warna-warna merah. Nah, berarti kalau warna merah berarti klaster yang terakhir ada klaster yang sangat-sangat rentan. Jadi ini adalah tujuan salah satu ada klaster tadi. Selain untuk membuat pemetaan tadi ya, dan kita bisa bikin lihat bagaimana variabelnya penting apa tidak. Nah, jadi tadi ada 2 contoh ya. Contoh mobil, ini contoh kedua tentang untuk klaster dimensi. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Yakin? Beneran ada pertanyaan?
Saking bingungnya, Mas. Ini kelompoknya mau saya bikin apa bikin sendiri? Udah bikin sih, Pak. Udah bikin. Kemarin ada berapa orang satu kelompok Mbak Firda tuh? Maksimal 3. Maksimal 3, ya sudah. Tugasnya nggak sukar. Nanti apa namanya, codingnya udah ada tadi, yang as komponen ya. Nah, Anda bisa gunakan data yang lain gitu. Entah data di Google, boleh. Kalau Anda pakai data yang ada punya Anda juga nggak apa-apa. Jadi Anda bisa ganti beberapa part di coding PC tadi, untuk coba Anda bikin gitu, esainya seperti apa ya. Nanti panduannya saya bikin di Mas. Sebenarnya kan mudah ya. Maksudnya adalah, kan nanti kan yang Anda ganti kan cuma di sini aja. Kalau data Anda apa, yang Anda ganti aja. Misalnya tadi datanya ada data, diganti data, tinggal di running. Kan keluar outputnya. Gitu ya. Ini codingnya udah ada, nanti Anda bisa bikin. Gitu. Bagaimana contoh penerapan di cluster. Ini satu coding ini selesai sih. Ini nggak banyak ini. Tinggal di running kan ada outputnya. Gitu ya. Nanti untuk apa namanya, sistematikanya bagaimana harus dikumpulkan, nanti saya coba bikin dulu di Mas. Tapi udah bisa install R semua belum? Belum juga. Udah kan ya? Begini, saya kan ngajar kelas S1 KKI, ilmu ekonomi data science. Itu ada asisten praktikumnya setiap hari Kamis jam 4.30. Gitu. Kalau mau ikutan nggak apa-apa, karena itu diajarkan dengan sangat-sangat dasar gitu, dengan asisten saya. Gitu ya. Kalau mau nanti silakan hadir Kamis jam 4.30 di Zoom yang sama. Gitu aja ya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, kan Anda yang tahu Anda butuh apa tidak itu. Kalau Anda butuh, ya saya jawab fasilitasi dan kelas yang lain. Ini di Zoom ini ya maksudnya, Pak? Di Zoom ini, Mbak Cut. Tapi itu untuk S1, nggak apa-apa Mbak Cut ya. Tahu Pak, nggak punya ilmunya saya. Ya buat Bingung latihan. Pak, terus terang. Bingung Pak. Apa-apa. Ya. Ya tujuannya untuk apa? Ya mungkin nanti ketika mau gunakan untuk tesis, ya paling nggak udah bisa mengoperasikan gitu. Itu ya kurang lebihnya. Ada pertanyaan sampai sini?